Kita sapa dulu. Halo Mbak Benita. Halo Mbak Levila. Halo Mbak Benita. Ya, Mbak Oh ini Levila, suara saya ya. terdengar. Halo, Gimana nih Mbak Benita kabarnya? baik. Suara saya terdengar ya Mbak Levila, jelas kah? Halo, Iya halo. Nah ini apa? kedengaran. Tak pikir suara aku nggak kedengeran. Udah jelas ya Mbak Levila Udah ya? jelas. Sudah jelas. Oke, gimana Mbak Benita? Kok udah siap banget nih kayaknya nih. Udah persiapannya apa aja nih Mbak Benita? Persiapannya mempersiapkan materi dan niat untuk membantu teman-teman untuk sharing nih hari ini, membagikan tips and trick. Mantap. Harapannya teman-teman yang dengerin di siang hari ini bisa langsung cus membuka toko online dan laris manis. Amin, mantap. Terima kasih Mbak Benita. Nah, buat teman-teman semua yang udah join, boleh dong komen kalian tuh dari asalnya dari mana aja gitu. Sama jangan lupa juga untuk absen untuk mendapatkan sertifikat gitu. Nah, ini yang join baru 41, jadi sambil menunggu mungkin bisa tulis dulu di kolom komentar kalian dari mana aja sih? Oh, dari Sulawesi Utara nih, Alex. Wow, jauh banget. Alex Sinom Manorek. Sinom Manorek. Boleh dong ngobrol bentar nih sama Mas Alex. Mana nih Mas Alex? Halo Mas Alex. Halo Mas Alex. Ini ada Puri dari Solo. Halo Mbak Puri. Ada dari Manado. Wow. Ada dari Kabupaten Bantaeng. Sulsel. Wow, jauh-jauh ya ternyata ya. Jadi ini kayaknya merata ke seluruh Indonesia nih para pesertanya nih. Buat rekan-rekan juga yang udah join bisa langsung memakai virtual background yang sudah disediakan. Biar nanti kita kompak jadi waktu foto nanti keren. Gilbert nih. Gilbert dari Medan. Ada dari Demak juga, Mbak Ainul. Wow, dari Jambi juga ada. Oh, Bungo. Bungo Jambi. Wow. Oke, teman-teman semua udah pada absen semua belum nih? Udah pada absen ya? Meranggen always hadir. Wah, Meranggen daerah mana nih? Semarang? Perbatasan, Oke. Gimana? Dari mana? Meranggennya dari mana, Mas? perbatasan. Oh, perbatasan Semarang. Oke. Meranggen Demak, Kak. Oh, Meranggen Demak ini Mas Ainul ya? Halo Mas Ainul. Oh iya, Kak. Mas Ainul dari Meranggen juga, Meranggen Demak. Iya, Kak. Saya di Demak, Kak. Oh, ada bisnis apa nih, Mas? Atau rencana mau memulai bisnis apa nih? Bisnis kecil-kecilan, Kak. Ya doakan semoga nanti kedepannya bisa sukses, Kak. Amin. Amin, doain semuanya ya teman-teman. Oke, jadi semoga untuk webinar kali ini bisa memberikan insight yang luar biasa untuk rekan-rekan semuanya yang udah hadir dari seluruh Indonesia. Karena materinya ini gimana sih cara kita bisa memulai bisnis online di tahun baru. Jadi tahun baru, ilmu baru, bisnis baru, dan semoga semuanya juga sukses. Amin. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sambut dengan meriah. Ini dia Mbak Natasia Benita. Silakan, Mbak Benita. Ya, terima kasih Mbak Levila. Ini waktu saya berapa menit ya Mbak? Kurang lebih 45 menit kita Oke, pemaparan materi, terus dilanjut sama sesi tanya jawab. Jadi siap-siap aja buat teman-teman yang mau tanya jawab, bisa disiapin dari sekarang pertanyaannya apa gitu. oke, baik Kak. Silakan, Mbak Benita. Makasih Kak Levila. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan dulu ya, nama saya Benita. Langsung aja nih aku share screen aja nih ya. Di sini saya selaku praktisi dan juga saya juga ngambil sertifikat Google ya untuk digital marketing, ingin membagikan rahasianya nih kepada teman-teman yang hadir sore ini ya. Harapannya teman-teman bisa menyimak
teman-teman juga bisa mempraktekkan ya. Dan FYI untuk bisnis online itu memang banyak banget, sebenarnya nggak muat kalau 45 menit itu semua ilmu dicurahkan gitu. Nah, ini saya akan ambil poin-poin pentingnya ya, Kak ya. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ini aja setelah 45 menit. Berarti kan ini sesi pemaparan dulu, nanti sesi pertanyaan teman-teman bisa langsung tanya. Kalau bisa aku jawab, pasti aku jawab ya. Ini ya, aku mulai aja ya. Tanpa berlama-lama lagi. Oke. Dah. Nah, ini tuh hari ini agendanya kita tuh akan membahas sebenarnya gini teman-teman. Kalau mau bicara tentang bisnis online itu tuh gampang banget. Kalau sekedar buka toko online di Shopee, di TikTok Shop itu nggak perlu lah aku ajarin di sini. Itu teman-teman bisa cari di YouTube dan lainnya banyak lah ya. Tapi yang penting tuh adalah di sini bagaimana sebelum kita itu mulai membangun bisnis online, kita tuh mesti ngerti dulu basically-nya itu seperti apa sih bisnis itu, pemasaran itu seperti apa sih, kira-kira apa sih yang mau kita jual, pelanggan kita tuh seperti apa profilingnya. Nah, makanya kita di sini akan bahas 7P nih. Produk, price, place, people, process, physical evidence, dan promotion. Yang sudah saya sesuaikan dengan online shop ya, dengan bisnis online gitu ya. Nah, introduction-nya, ini nama saya Natasha Benita Ginarto, saya biasa dipanggil Benita, atau Cik Ben biasanya kalau di kantor. Nah, saya lulusan S1 Teknik Industri, S2 saya di Marketing Manajemennya Undip. Kemudian saya punya passion memang di bisnis dan marketing ya. Dari zaman kecil saya sudah jualan, kuliah juga saya ambil jualan, kerja pun sekarang jualan. Nah, saya owner bisnis dari Eyewear Smart Accessories. Toko saya ini ada di Shopee, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat, silahkan aja, bisa. Kemudian saya juga ambil certified Google Digital Marketing and E-commerce. Itu sertifikatnya saya lampikan. Nah, FYI aja teman-teman, sebenarnya toko saya ini berdirinya belum yang tahunan gitu ya. Saya tuh berdiri sekitar 6 bulan, tetapi bukannya saya mau berbangga ya teman-teman, selama 6 bulan ini saya sudah omsetnya udah puluhan juta setiap bulan. Kemudian saya juga udah punya 5.000 pengikut tanpa bayar-bayar pengikut ya, itu benar-benar pengikut yang organik gitu ya. Dia sudah ada hampir 5.000 transaksi teman-teman. Nah, ini yang mau saya bagikan. Sebenarnya ketika kita itu kan kalau mau bangun bisnis online, kita tuh pasti akan berpikir begini ya, aduh mungkin nggak ya kalau misalnya aku bangun bisnis online sekarang, banyak saingan, belum lagi aturan ini dan itu gitu ya. Jawabannya adalah mungkin banget. Peluangnya itu masih ada. Nah, bagaimana kita bisa memasuki pasar yang sudah banyak banget pemain, dan bagaimana kita bisa merebut market share, atau kita bisa menang di situ, atau kita bisa punya pembeli di situ gitu ya. Nah, ini yang mau saya sharingan teman-teman. Walaupun baru 6 bulan berdiri, tapi Eyewear Smile itu bisa mencapai segitu karena ada proses di baliknya ya. Nah, ini proses ini yang mau kita sharing hari ini. Yang pertama adalah produk. Pertama gini, saya mau tanya sama teman-teman nih. Di sini kan ada yang sudah punya produk, ada yang belum ya. Nah, mungkin yang saya akan bahas dua nih. Yang belum punya produk dulu. Oh, teman-teman aku mau jualan, mau jualan apa ya di online ya. Sekarang itu musimnya adalah bisnis online. Tapi aku mau jual apa? Nah, langkah pertama adalah kalau teman-teman mau cari produknya, itu adalah produk yang sedang bertumbuh. Kalau ini produk life cycle curve yang sebelah kiri ini ya teman-teman, kelihatan ya. Itu ada namanya produk dari introduction. Introduction itu adalah produk baru masuk. Kemudian yang kedua itu adalah produk ini mulai laris gitu ya. Itu namanya fase growth. Kemudian yang ketiga adalah mature. Mature itu ya sudah mulai banyak dikenal, sudah banyak yang pakai. Dan terakhir adalah decline, itu adalah penurunan. Nah, kalau teman-teman mau jual produk, itu masuklah di growth dan maturity. Alias produk itu masih bertumbuh. Kenapa? Kalau dia masih bertumbuh, pasti teman-teman bisa cuan di situ. Kalau dia sudah decline, itu artinya persaingan sudah sangat jenuh, customer sudah meninggalkan, itu udah tinggal aja. Contohnya begini, contohnya ya, kalau gampangnya dulu tuh kan pernah ada produk viral namanya fidget spinner itu loh, spinner tahu kan spinner. Nah, itu kan sempat apa boom. Nah, yang dia mengambil keuntungan pertama itu adalah ketika penjual yang masuk di fase growth, ketika dia mulai boom, itu dia udah jual fidget spinner itu. Tapi kalau ketika sudah turun, ketika sekarang udah apa sih spinner udah nggak diingat lagi, dia udah decline. Kalau teman-teman masuk percuma, pembelinya sedikit.
Nah, seperti itu gambarannya kalau teman belum punya produk ya. Terus cara melakukan analisa produknya seperti apa? Teman-teman bisa pakai namanya Google Trend. Itu gratis banget. Jadi Google Trend itu bisa menampilkan, misalnya teman-teman mau cari kata kunci apa nih, misalnya gini ya, aksesoris wanita. Aksesoris wanita kan banyak ya, misalnya jedai atau jepit rambut. Jepit rambut tuh kira-kira trennya masih dicari masyarakat apa enggak? Itu masukin aja ke Google Trend. Teman-teman bisa buka Google, terus aja Google Trend, masukin kata kuncinya terkait jepit wanita. Nanti Google akan melakukan penampilan data, jepit wanita ini dicari orang ini berapa banyak sih selama setahun, selama 5 tahun, tergantung teman-teman cari waktunya itu berapa tahun. Nah, carilah produk yang masih bertumbuh atau paling enggak yang stabil lah, yang dibutuhkan sepanjang masa oleh orang-orang. Kalau kayak sembako gitu kan memang dibutuhkan sepanjang masa ya. Walaupun cuannya tipis, tapi kan semua orang pasti butuh sembako. Nah, intinya kayak gitu teman-teman, lista produk ya. Nah, bagaimana kalau dengan orang yang sudah punya produk ini ya? Kalau aku sudah punya produk ini, Mbak, terus gimana caranya supaya produkku ini laku? Nah, ini yang pasti kita bahas. Kalau produk itu khusus, maksudnya bukan khusus ya, spesial. Contohnya gini, teman-teman jualan kerajinan tangan teman-teman sendiri. Itu kan spesial ya, nggak ada yang ngembarin ya. Terus silahkan aja. Karena ya aku rasa yang lainnya juga nggak bisa menyamain kan. Orang itu produksi teman-teman sendiri. Contoh kayak baju aja, meskipun banyak baju daster, tapi kalau teman-teman itu produksi sendiri, piyama atau daster, itu pasti beda ya dengan yang dijual sama seller-seller lain. Nah, kalau teman-teman ini reseller atau dropship, ini yang tantangan banget. Itu harus dilihat bagaimana nanti harga dan sebagainya. Itu dibahas di topik selanjutnya ya. Ini kan kita lagi bahas produk. Terus yang kedua nih, teman-teman bikin aja analisa SWOT yang sederhana. Apa itu SWOT? Itu adalah strengths, kekuatan, weakness atau kelemahan, O untuk opportunities, dan threats ancaman. Jadi gini, strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan itu menggambarkan apa yang menjadi keunggulan produk teman-teman dan apa yang menjadi kelemahan. Kita harus akui dong kalau produk kita punya kelemahan. Aku kasih contoh ya, misalnya kayak gini, aku jualan namanya aksesoris. Kan punya toko eyewear tuh. Nah, tokoku tuh jualan aksesoris perempuan, jepit, jedai, perempuan dan anak-anak lah ya. Kekuatanku apa? Pertama, harga aku murah karena aku impor langsung nih. Terus kekuatan yang kedua apa? Model aku tuh up to date kekinian. Apa yang ada di Drakor, aku juga ada gitu kan. Itu adalah kekuatan. Nah, terus kelemahanku apa ini? Ada loh kelemahannya. Kelemahannya pertama adalah lokasiku di Jawa Tengah nih. Gimana pun juga lokasi di Jawa Tengah, di Semarang itu kalau bersaing dengan seller-seller Jakarta emang agak susah ya, karena Jakarta kan pusat ya dari mana-mana. Tapi itu nggak masalah lah, pokoknya bisa ditangani. Terus weakness yang kedua nih, karena produk aku murah, jadi aku harus pintar-pintar ini caranya bagaimana supaya aku bisa tetap untung, nggak boncos atau nggak rugi. Sekalipun iklan, sekalipun ada packaging. Nah, ini harus pintar-pintar nih, itu jadi harga murah tuh bisa kelemahan dan kelebihan gitu ya. Nah, tergantung kita nih. Nah, kenapa kita perlu tahu nih kekuatan dan kelemahan kita? Karena kalau kita tahu kekuatan kita di mana, kita bisa ngembangin kan, bisa mempertahankan kekuatan itu kan. Dan kalau kita tahu kelemahan kita di mana, kita bisa antisipasi gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, terus peluang dari tokoku apa nih? Aku jual aksesoris nih. Kembali lagi aku kasih contoh toko aku. Peluangnya apa? Masih banyak banget kan perempuan dan wanita. Wanita dan anak-anak itu kan emang jumlahnya paling banyak ya dibandingkan pria, kurasa ya wanita zaman now. Nah, itu merupakan suatu peluang, market share yang sangat besar itu, peluang dan anak perempuan yang suka jepit itu kan banyak. Kemudian ancamannya apa? Ancamannya adalah jika ada regulasi pemerintah terkait misalnya impor batasi dan sebagainya, karena produk saya kan impor ya. Nah, ini teman-teman harus petakan produk teman-teman itu seperti apa SWOT-nya. Harus pakai perenungan dulu tuh. Kira-kira seperti itu nih ya produk ya. Kemudian yang kedua, terkait price. Nah, price atau harga ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai gini loh, toko kita tuh rame sih rame, tapi kita boncos, alias kita rugi. Lah buat apa kita dagang ya toh? Lah kalau misalnya rugi ya ngapain aja kita jualan, capek-capek kan. Nah, jadi ini harus jadi ya. Pertama teman-teman harus ngitung harga pokok produksi. Kalau teman-teman produksi sendiri, misalnya baju ya,
itu dihitung dengan jelas. Berapa sih ongkos biaya pembuatan per baju, ongkos jahit, bahan, dan sebagainya. Kedua, kira-kira ongkos penyimpanannya itu berapa lama? Loh, penyimpanan ini kenapa harus pakai dihitung sih, Mbak? Ya, karena penyimpanan itu membutuhkan uang. Ya kalau barangnya sedikit, kalau barangnya banyak kan kita mesti sewa gudang toh. Nah, itu namanya biaya storage, biaya penyimpanan. Kemudian harga pokok produksi itu dikunci. Taruhlah misalnya harga kulaan kita, kalau kita ambil dari orang harga kulaan, kalau kita produksi harga pokok produksi itu misalnya 5.000, anggap aja nih ya 5.000. Kemudian kita lihat harga jual pesaing. Pesaing kita harus peer to peer ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman jualannya itu daster atau baju kemeja, itu coba peer to peer dengan bahan yang kira-kira hampir serupa dan model yang hampir serupa gitu. Pesaing kita tuh jualnya berapa sih? Taruhlah kalau tadi harga pokok produksi kita 5.000. Pesaing kita ini ada yang jual di harga 8.000 ada. Ada yang jual juga sih di harga 3.000. Misalnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman ini sebenarnya ringnya di tengah gitu ya. 3.000 ada, yang 8.000 ada, padahal HPP teman-teman 5.000. Ya janganlah dijual 3.000. Nanti boncos kan. Belum lagi sama fee-nya marketplace, belum lagi biaya packaging. Nah, coba aja teman-teman search lagi. Yang paling larisnya yang 3.000 itu di lokasi mana? Biasanya nih ya teman-teman, itu di lokasi Jakarta. Kalau teman-teman ada di lokasi di luar Jakarta, itu agak lumayan aman ya, karena kan sekarang gratis ongkir kayak Shopee, kemudian TikTok Shop, itu setauku juga dibatasin kan, maksudnya subsidi ongkirnya tuh nggak penuh, kalau dulu 20.000, sekarang tuh paling 10.000. Jadi orang bisa jadi pilih yang paling dekat sama wilayah mereka. Tapi bagaimana kalau teman-teman tuh di lokasi yang sama? Jangan khawatir, kita harus punya namanya diferensiasi produk. Keunggulan produk kita ini apa sih, teman-teman? Itu harus punya. Makanya dari SWOT tadi. Misalnya kekuatannya, bahannya teman-teman itu rayon premium. Nah, kemudian modelnya seperti apa? Intinya belum tentu ya pelanggan itu atau customer tuh pilih yang murah. Belum tentu. Saya kasih tahu belum tentu. Tapi mereka tuh pilih yang bisa sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, nanti aku ceritakan lah itu. Di sisi customer ini aku cerita dulu price. Jadi gitu ya teman-teman, tentukan harga jual HPP, kemudian ditambah biaya packagingnya berapa, itu harus dihitung loh teman-teman. Biaya packaging misalnya bubble wrap, kemudian lakban, kemudian fee marketplace. Kalau kayak di Shopee itu kalau teman-teman ikut gratis ongkir ekstra, kemudian ikut cashback ekstra, ikut program-program Shopee itu kira-kira hampir 13% lah ya. Nah, itu dihitung. Itu baru menjadi, ini ditambah satu lagi nih ya, sorry nih ya, ini kurang ditambah keuntungan yang mau teman-teman ambil itu berapa? Nih, aku edit aja deh di sini. Plus keuntungan. Keuntungan. Ya, teman-teman tentuin sendiri kira-kira aku tuh mau ambil laba berapa persen sih dari harga jual aku nanti. Nah, itu teman-teman harus masukkan. Misalnya kalau tadi harga pokok produksinya teman-teman tuh 5.000, hitung biaya packagingnya 500 gitu kan. Kemudian fee marketingnya misalnya 1.000, berarti kan sudah 6.500 tuh. Kemudian keuntunganku ya udah 1.000 aja cukup, ya udah berarti kita jual 7.500 sama harga pesaing yang 8.000 ya masih bisa bersaing kan, lebih murah 500. Jadi ceritanya harga pesaing ini buat spion aja, spion kanan dan kiri buat melihat kira-kira hargaku ini diterima pasar nggak ya. Kalau teman-teman jualnya harga 12.000 atau 15.000 bisa jadi nggak laku kan, orang harga tertinggi dari pesaing aja tuh sekitar 8.000. Kira-kira gitu ya teman-teman untuk menentukan harga nih ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman harus cek nih tiap bulan nih keuntunganku nih berapa tiap bulan. Kenapa? Ya kali banyak orang itu ngerasa kayak oh omset aku tinggi. Tapi dilihat kamu untung apa enggak, untungmu naik apa enggak. Ya caranya gimana yang sederhana aja sih sebenarnya, omsetnya berapa dikurangi harga beli atau harga produksinya gitu ya, harga kulaan atau harga produksi dikurangi biaya operasional. Biaya operasional ini macam-macam ya. Kalau teman-teman punya pegawai ya dikurangi biaya fee pegawainya berapa. Nah, itu menjadi sebuah keuntungan. Jadi sekali lagi untuk harga ini teman-teman harus tentukan dari awal. Jangan pelin-pelan. Maksudnya gini, tadinya aku harga murah terus jadi mahal. Jadi mahal itu
menurutku tuh malah pembeli akan bertanya-tanya, syukur-syukur dari mahal jadi murah. Lah itu kan bisa ya dimainin promo, diskon dan sebagainya. Oh ya, aku lupa satu lagi nih belum tak masukin di sini tentang harga. Jadi kalau teman-teman nanti buka di online shop ya, manapun online shop, itu kan kadang kita harus ngadain promo ya biar menarik. Misalnya kayak gini, flash sale. Nah, atau mungkin diskon buy one get one atau potongan berapa persen. Nah, harga teman-teman ini kalau bisa jangan mepet-mepet banget, tapi jangan terlalu mahal. Harus ya kira-kira teman-teman bisa ada spare untung yang teman-teman tuh bisa mainin gitu loh. Buat kalau teman-teman ngasih diskon, teman-teman tuh masih untung walaupun untungnya jadi mepet gitu. Tapi ada juga seller yang kayak gini, udahlah aku nggak mau untung dulu nggak apa-apa. Pokoknya harga pok tuh harga net gitu ya, harga produksi dijual segitulah ditambah cuma fee doang. Aku nggak dapat keuntungan. Ada yang kayak gitu, caranya adalah bakar uang. Nah, tapi sekali lagi itu kembali ke prinsip masing-masing seller ya. Kalau saya sendiri saya nggak pernah melakukan itu ya. Saya akan tetap untung, walaupun untung saya nggak banyak, tapi saya harus tetap untung. Ya kalau enggak, buat apa jualan, itu prinsip saya. Tapi kembali lagi ke prinsip teman-teman ya. Ada yang kayak gitu. Terus, harga produk itu teman-teman bisa mainin kalau dalam satu toko gitu ya. Misalnya gini, satu toko online itu kalau bisa minimal 20 produk ya teman-teman. Jangan terlalu sedikit. Misalnya udahlah aku jual hanya 5 produk. Jangan. Biasanya karena pembeli itu jadi susah pilihannya gitu loh. Aku mau beli yang lain jadi susah kan cuma 5 doang. Nah, minimal 20 nih ya. Nah, itu kalau teman-teman mau mainin, misalnya ini produk yang buat pancingan. Aku ya pokoknya harga pok atau aku untung tipis banget untuk produk pancingan, itu silahkan. Biasanya banyak kayak gitu juga. Aku juga beberapa produk aku jadikan produk pancingan. Tapi ada juga produk yang memang teman-teman bisa ambil untung banyak gitu ya. Ambil cuan banyak nih dari beberapa produk lainnya. Itu silahkan aja. Itu teman-teman atur sendiri aja. Itu ya kira-kira ya. Kemudian terkait tempat nih. Tempat jualan. Nah, ini tuh penting banget ya. Jadi gini, kalau teman-teman mau bangun bisnis online, teman-teman tuh harus menentukan prioritas. Kira-kira aku tuh mau buka di mana dulu nih. Kalau kalian punya banyak tenaga, kalian bisa buka semuanya, oh tuh bagus banget. Tapi menurut pengalamanku dari aku baca-baca gitu kan, itu biasanya kalau buka langsung di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak, terus teman-teman itu nggak punya tenaga yang mumpuni, itu malah nggak berkembang semua. Karena masing-masing marketplace ini punya kayak apa namanya ya, target gitu ya. Kayak Shopee itu ya paling nggak kamu jadi Shopee Star Plus gitu ya. Minimal Star lah ya. Kalau Star Plus itu kan butuh waktu 24 minggu tuh untuk omsetnya, untuk pelayanannya harus bintang 5 dan sebagainya. Nah, saran aku, teman-teman fokus ke satu atau dua marketplace dulu. Caranya fokus tuh gimana? Nah, ini bergantung banget sama produk yang teman-teman jual. Ada gini, ini ada data nih, aku ambil dari kata data nih ya, kiri nih. Kalau menurut kata data nih, di tahun 2023, marketplace yang paling laris manis, Tanjung Kimpul alias banget, itu ada Shopee dan Tokopedia. Bisa jadi perbedaannya ya, di kuartal ketiga tahun 2023 aja tuh dia sudah penggunanya 220 juta nih. Di Tokopedia tuh malah nggak sebanyak Shopee nih ya. Tapi masih mending sih daripada Lazada, Blibli, apalagi Bukalapak gitu kan. Di sini TikTok memang belum dimasukkan oleh kata data ya. Nah, jadi kalau di sini pengguna premium apa? Shopee. Oke, baik. Sekarang kita lihat profilingnya Shopee ini seperti apa. Shopee itu kebanyakan penggunanya 56% perempuan, 4% laki-laki. Sedangkan Tokopedia female-nya atau perempuannya 42%, male-nya lebih banyak nih laki-lakinya 58%. Nah, karakteristik umurnya seperti apa, Gen Y, Gen Z, kemudian milenial seperti apa. Nah, biasanya aku lihatnya ini aja sih terkait female dan male ini. Kenapa? Karena ini yang paling signifikan. Kalau teman-teman ini jualan produk yang misalnya laki banget tuh apa ya? Misalnya spare part motor, terus apa sih parfum laki-laki, tas laki-laki, pokoknya yang banyak dicari laki-laki lah. Misalnya action figure action yang memang mereka suka, misalnya alat-alat badminton, alat olahraga itu kebanyakan laki-laki tuh yang cari ya daripada perempuan ya. Kemudian nah sebagainya. Nah, itu teman-teman silahkan jualan pertama di Tokopedia dulu. Karena pengguna laki-lakinya lebih banyak daripada Shopee. Bukan berarti nggak ada ya di Shopee ya. Nah, tapi kebalikannya nih, kalau teman-teman jualan yang murah, terus jualannya tuh banyak dipakai perempuan gitu kan, anak-anak, perempuan, ya udah masukin Shopee dulu yang pertama.
Karena itu lebih banyak penggunanya memang perempuan. Kalau saya sendiri karena saya jualannya aksesoris perempuan gitu kan, ya saya masuknya pertama Shopee dulu nih. Nanti kalau Shopee sudah kuat, baru saya merambah ke Tokopedia, ke Lazada dan sebagainya. Gitu teman-teman. Dan juga ini ada yang menarik juga nih, tapi ini nggak ada masuk data di sini. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kalau pembeli Shopee itu harganya lebih murah daripada Tokopedia. Karena memang tipikal penggunanya itu berbeda. Kalau pengguna Shopee itu rata-rata lebih sensitif harga, kemudian lebih sensitif terhadap ongkir juga. Kalau Tokopedia tuh lebih cenderung tidak terlalu sensitif harga. Makanya kadang produk yang sama, kalau teman perhatiin ya, misalnya mau beli apa ya, sabun, mereknya sama, gram-gramannya sama, itu di Shopee lebih murah dari Tokopedia. Karena emang persaingan di Shopee ini lebih ketat daripada di Tokopedia. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buka atau pertama kali, kalau bisa sih Shopee dan Tokopedia gitu ya, itu bagus dua-duanya buka. Tapi kalau harus memilih salah satu, lihat produk ini lebih cocok dijual di perempuan atau laki-laki. Tapi kalau unisex gimana Mbak? Ya udah buka aja dua-duanya, ya kan? Nah, kemudian aspek people. People ini ada dua nih. Kita tuh hidup tuh kan, kita jualan online itu kan punya apa namanya ya? Punya ambience gitu ya. Punya lingkaran, kita tuh hubungannya dengan siapa aja sih. Jelas, dengan supaya itu jelas. Tapi ini nggak aku masukin nih. Yang utama tuh dua. Dengan customer kita, itu pasti. Kemudian dengan karyawan kita. Nah, ini kalau ini ada punya karyawan ya. Nah, aku bahas dulu nih dengan customer. Kenapa dengan customer ini begitu penting, teman-teman? Ya jelas, kalau customer nggak beli di kita nggak dapat duit toh, ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya customer kita puas? Nah, ini yang pertama kita nih harus tahu nih profiling customer. Jadi sebelum teman-teman jualan, teman-teman tuh harus ngerti kira-kira nih orang yang akan beli produkku itu seperti apa sih? Ini sebenarnya ilmu branding teman-teman. Tapi kalau aku bahas di sini ilmu branding itu nggak akan cukup waktunya, panjang banget. Tapi inti dari ilmu branding itu seperti ini. Ketika teman-teman punya produk, teman-teman tuh punya brand, misalnya keripik ya, keripik Mak Icih gitu ya. Kira-kira keripik Mak Icih ini cocoknya buat orang seperti apa? Jadi anggap saja brandmu itu seandainya manusia, dia itu kira-kira seperti apa sih akan disukai oleh seperti apa? Contohnya gini ya, kayak aku nih ya, aku kasih contoh aja dah punya aku. Pertama kali aku bentuk I Wear Smile, aku sudah tetapi namanya segmentasi dari pelangganku itu adalah perempuan di usia 24 tahun sampai di usia kira-kira ya late 30-an lah ya, sekitar 38 tahun, 40 tahun seperti itu. Dan dia bisa jadi sudah punya anak, tapi anaknya masih kecil dan anaknya perempuan gitu kan, karena aku jual aksesoris perempuan. Itu aku tetapkan dulu yang pertama. Perempuan usia 24 sampai 38 40 tahun. Kemudian yang kedua, aku tetapin juga kira-kira kemampuan daya beli dari pembeliku ini seperti apa, gitu ya. Oh, aku menetapin daya belinya adalah kelas menengah, bukan yang menengah ke atas. Menengah dan cenderung menengah ke bawah gitu ya, yang murah-murah gitu, bukan yang menengah dan menengah ke atas. Oke, aku pegang itu. Kalau kita jualan menengah dan menengah ke bawah itu pasti sensitive price. Tapi kalau kita jualan yang produk menengah dan menengah ke atas, dalam arti itu harganya cukup mahal, itu biasanya mainnya brandingnya harus kuat. Karena dia itu mainnya quality. Ya, contohnya adalah kalau kita lihat ya, kenapa tas LV, Louis Vuitton kayak gitu-gitu tuh kok mahal gitu ya dibanding padahal kan ya tas-tas kayak Charles and Kate gitu kan ya udah lumayan mahal ya. Tapi kenapa LV itu di atas banget nih sama Charles and Kate dan sebagainya? Karena sekali lagi brand. Brand LV memang diperuntukkan untuk di have orang-orang yang menunjukkan status mereka. Nah, dan kalau teman-teman main di level atas yang harganya itu mahal, teman-teman mau main harga yang cuan yang sangat banyak, itu ya mainlah brand, bangun reputasi brand yang kuat. Itu nanti ada bahasanya lagi itu, nggak bisa sekali ini. Itu teman-teman. Jadi intinya adalah tentukan segmentasi pelanggan atau pembeli dari teman-teman kira-kira tuh seperti apa. Itu penting banget. Nah, itu ditulis ya, ditulis. Kalau laki-laki, laki-lakinya seperti apa, hobinya kira-kira seperti apa. Kayak saya nih ya, perempuan itu kira-kira ya, kalau dia pakai hijab, dia pasti suka pakai bros. Brosnya yang seperti apa nih?
kalau saya perhatikan, kalau anak-anak ya kalau salah ya mohon maaf ya. Kalau di sini itu anak-anak yang usianya masih muda itu rata suka bros itu yang nggak terlalu besar, yang kecil-kecil tapi bagus elegan gitu ya. Sedangkan kalau yang sudah ibu-ibu usia 50 tahun ke atas kalau pakai hijab itu cenderung brosnya itu yang besar-besar, yang mencolok-mencolok. Nah, itu harus diperhatikan. Berarti aku harus kulaan yang seperti apa nih? Tuh, kira-kira itu terkait profiling customer. Itu contoh sederhananya ya. Terus yang kedua, berikan customer experience yang terbaik. Jadi gini, pelanggan itu pengennya dilayani. Mau dia beli sedikit, mau dia beli banyak, itu ya harus dilayani dengan baik. Saya punya contoh gini ya, kan produk saya itu murah. FYI, produkku itu di bawah 20.000 semua. Ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada yang 13.000, tergantung lah ya, pokoknya di bawah 20.000. Nah, rata-rata banyak pembeli itu yang nanyanya tuh sebenarnya receh-receh banget. Jadi misalnya, Kak, kenapa ya pesanan saya itu kok belum sampai? Padahal sudah saya serahkan ke tempatnya agen kirim, gitu kan ya. Seharusnya kan tuh jadi tanggung jawab agen kirim. Nah, kita harus jawab itu. Walaupun berulang kali kita jawab, oh ya Kak, baik Kak, kami coba bantu untuk tracing, dilihat dilacak sampai mana gitu kan. Baru dijelasin, Kak, ini ternyata berhenti di sini. Silakan Kakak hubungi ke CS-nya Shopee. Karena seller itu memang tidak bisa untuk melakukan langsung ke agen kirim karena kan lewat Shopee kan pengirimannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus edukasi orang walaupun yang nanya itu ya berkali-kali hal yang sama gitu kan. Ada pula suatu hari nih aku ceritain pengalaman aku ya dalam menghadapi customer ya. Ada customer itu marah-marah karena aku tuh kurang kirim barang. Ya memang sih namanya manusia kan bisa jadi kita tuh salah ya. Misalnya dia beli 10, aku kirim cuma 3. Pernah kejadian. Waktu baca chat itu pertama kali saya sampai kaget dibilang, "Seller penipu, tidak amanah." Saya tuh sampai kaget. Terus kalau ada pembeli-pembeli yang kayak gitu ya teman-teman, teman-teman tanggepin aja dengan hati yang jangan marah gitu, tanya aja baik-baik, ada apa dan sebagainya. Setelah saya tanya, oh ternyata saya tuh salah kirim, memang saya salah sih. Saya lihat CCTV packing, oh iya dia pesan 10, aku kirim 3 nih karetnya. Ya udah, saya kirimin yang 7 kekurangannya. Ongkos kirim nanggung siapa? Ya saya, karena saya salah, ya kan? Saya kirim barangnya dengan ongkos kirim saya tanggung. Setelah itu si customer-nya malah jadi langganan saya dan selalu baik sama saya. Dan malah jadi kayak temen gitu di chat. Jadi intinya gini, kalau ada customer yang kritik, customer yang kritis, nanyanya kritik banget, "Mbak tolong ya jedanya ini yang mulus bla 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 dan sebagainya." Tanggepin aja dengan hati yang benar-benar tanpa emosi gitu ya, dengan sebaik-baiknya layani mereka. Karena biasanya yang kayak gitu-gitu malah loyal. Serius deh, kalau kita salah ya kita minta maaf. Tapi ada nggak customer yang menjengkelkan sampai ya dalam tanda kutip memaki-maki gitu ya? Ya tetap aja namanya manusia kan kita nggak bisa kontrol ya, siapa yang ke kita kan kita nggak bisa tahu. Tapi ya sekali lagi kita harus tanggapi dengan baik. Ya memang kadang kayak gitu. Pernah nggak di bintang 1 tanpa salah? Ya pernah. Malah saya tuh kadang suka bingung ya, ini orang kasih bintang 1, 2, 3 tapi kok nggak ada alasannya. Saya tanya chat baik-baik nggak dijawab. Ya itu ada juga. Nanti kalau teman-teman bisnis online itu ya pasti menghadapi juga customer-customer yang seperti itulah ya namanya orang aneh-aneh. Sekali lagi jangan tanggapi dengan emosi. Layani dengan baik. Karena customer experience yang baik, dia itu akan menyebabkan pembeli itu loyal. Yang ketiga nih, meningkatkan loyalitas customer itu dengan customer experience yang baik. Oh, aku mau beli di tempatnya ini aja ah. Walaupun harganya mungkin lebih mahal sedikit daripada di toko sebelah, tapi aku seneng sama sellernya. Gercep, baik, kalau ditanyain ramah, dijawab ramah, nggak ketus. Itu nilai plus loh teman-teman, percaya deh. Karena berkali-kali kok saya baca gitu ya, komentar-komentar positif walaupun ada yang negatif ya tak diemin aja. Tapi kan banyak positif gitu. Sellernya ramah, adminnya gercep, itu bikin happy gitu ya. Nah, termasuk customer experience selain pelayanan customer service tapi juga apa? Pengiriman. Nah, pengirimannya juga harus gercep. Kalau misalnya hari ini pembeli beli, ya sebisa mungkin hari ini dikirim atau maksimal besok. Kalau memang teman-teman ada acara atau ada apa nggak bisa dikirim besok, ya kabarin aja, chat aja ke pembelinya. Mereka paham kok. Kira-kira kayak gitu ya tentang customer ya. Poin 1, 2, 3 ini penting banget. Kemudian tentang karyawan. Nah, kalau nanti teman-teman sudah besar, kan teman-teman pasti punya karyawan dong, nggak mungkin ngerjain sendirian. Nah, ini harus ada pembagian kerja yang jelas. Contohnya adalah begini, kalau online shop itu pasti ada namanya tim packing. Nah, tim packing tugasnya apa aja? Itu harus jelas. Selain mempacking, apakah dia juga menyiapkan barang atau tidak, itu harus jelas. Ceritanya Key Performance Index-nya atau KPI-nya itu apa aja sih?
Nah, itu harus jelas. Kemudian kalau ada admin, admin tugasnya apa? Apakah dia sambil live juga? Atau dia hanya membalas CS? Atau dia juga pulaan? Atau dia juga input produk ke tempatnya Shopee, Tokopedia, ke marketplace? Nah, itu harus jelas. Itu harus ditulis sama teman-teman ya. Jadi orang tuh nggak serabutan. Kenapa aku bilang jangan serabutan? Karena kalau serabutan itu kita nggak bisa ngukur KPI orang itu seperti apa gitu ya. Dan yang kedua, kalau serabutan, nanti teman-teman nggak bisa tahu nih, misalnya nih ya, ini yang packing nih, yang misalnya ada customer dia protes, kenapa aku dikirim satu, padahal aku beli dua. Nah, kalau serabutan teman-teman bingung kan, ini yang packing siapa ya, si A apa si B ya, apa si C ya. Nah, kemudian yang kedua nih, upah atau gaji sesuai dengan beban kerja. Jadi namanya kita itu hidup, ya nama kita tuh manusia juga, ya kita harus memanusiakan manusia. Berilah apa yang jadi jatahnya mereka. Jangan yang wah aku menekan dengan upah yang serendah-rendahnya. Itu jangan, itu nggak baik juga buat usaha kita tuh pasti nggak langgeng. Dan juga pasti nanti pegawai itu jadi keluar masuk. Nah kalau pegawai keluar masuk kita juga capek ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, reward dan punishment. Ya, kalau dia bagus ya kita kasih reward. Reward itu macam-macam loh ya. Bisa berupa bonus atau bisa berupa apapun gitu kan. Atau punishment. Punishment ini adalah bisa teguran atau mungkin ketika barang hilang gitu ya. Wah, atau kekurangan kirim sehingga kita harus nanggung ongkos kirim. Nah, ini harus tanggung bersama-sama seluruh karyawan, ini berarti salah ini, yang packing salah, yang bagian ngecek juga salah. Nah, intinya buatlah sistem sedemikian rupa sehingga karyawan yang kerja sama teman-teman itu juga nyaman. Karena kan nggak mungkin kita kerja sendirian, gitu ya. Intinya kita juga butuh orang lain. Itu aspek people. Di jam berapa sih ya? Oh, masih ada waktu. Kemudian aspek proses. Proses itu mencakup, kalau teman-teman produksi sendiri ada namanya proses produksi. Kenapa proses ini penting? Jadi gini, kira-kira nih ya, teman-teman tuh mau produksi berapa sih? Ini kalau teman-teman bikin sendiri ya, atau kalau teman-teman pulaan, teman-teman tuh mau pulaan berapa sih? Untuk persediaan berapa lama? Kalau misalnya barangnya teman-teman itu nggak ada expired date-nya, taruhlah baju, aksesoris itu kan nggak ada expired date-nya tuh. Nah, kira-kira tuh mau sedia berapa sih? Kalau di awal-awal misalnya produk baru meluncur, ya udahlah aku kecil-kecilan dulu, aku siapin 100 pieces. Nah, nanti setelah 100 pieces ini dimunculkan atau produk-produk baru dimunculkan, coba teman-teman lihat lakunya kira-kira seperti apa tiap tiap minggu. Tiap minggu ya, betul, tiap minggu, tiap bulan tuh teman-teman lihat. Oh, produk ini, varian ini lakunya tiap bulan, taruhlah ini misal 30 atau 40. Maka teman-teman harus nyiapin untuk 3 bulan ke depan, stok 3 bulan ke depan nih. Berarti dari sekarang aku harus produksi kira-kira 100 pieces lagi untuk 3 bulan ke depan. Dari data history, produk ini, varian ini lakunya 30 per bulan. Ini misalnya gitu ya, misalnya. Kira-kira gitu teman-teman. Karena kenapa aku bilang proses produksi ini penting. Jangan sampai ketika kita tuh laris banget, kita kehabisan barang. Kenapa? Karena pelanggannya bisa lari. Dia cari substitusi di tempat lain. Ya emang yang jualan kita doang. Kan enggak, ya kan? Waduh, aku pengen ini baju yang merek ini, modelnya ini, ternyata habis, ya carilah di kompetitor. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Apalagi untuk produk-produk best seller itu harus betul-betul diperhatikan stoknya. Dan jangan sampai juga ketika pelanggan beli ternyata stoknya kosong. Padahal teman-teman di situ stoknya masih ada di Shopee atau Tokopedia, masih tertera ada gitu ya. Tapi ternyata udah kosong. Jangan kayak gitu. Jadi pembeli kan pasti kecewa ya. Itu akan menurunkan customer experience. Tapi kalau sampai kosong gimana? Ini aku pernah ya. Ada pembeli beli jedai, ternyata kosong. Stoknya belum aku update tuh di Shopee. Pembelinya aku chat lewat Shopee, kan kita sekarang nggak tahu nomor telepon pembeli kan, nggak bisa kan. Jadi lewat Shopee gitu kita chat, ternyata nggak dibales-bales gitu kan. Terus bagaimana? Akhirnya saya tulis notes kecil bahwa ininya saya minta maaf bahwa produk ini habis, maka saya ganti dengan produk ini yang serupa, harganya sama, gitu kan. Cuma variasinya beda. Kemudian saya juga sertakan sebagai permintaan maaf itu saya kasih bonus, misalnya kalau saya jual aksesoris saya kasih bonus karet rambut, kayak gitu sih kira-kira. Kemudian saya packing dan setelah itu memang nggak ada masalah apa-apa, pembeli juga nggak marah karena kan kita sudah minta maaf, kita juga sudah mencoba untuk cek pembeli dan pembelinya nggak baca gitu kan. Nah tapi sebisa mungkin jangan seperti itu ya teman-teman, sebisa mungkin ya stok itu ready, benar-benar ada. Ya,
Coba aja Kak, kita jadi pembeli seperti apa. Kita mau beli varian A, masa kita dikasih varian B tanpa kita mau, tanpa konfirmasi kita, pasti kita marah dong. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Kita kan juga pembeli selain kita penjual. Nah, yang kedua adalah proses packaging. Nah, ini adalah aku kasih contoh nih packaging yang salah. Coba nih teman-teman lihat yang pizza ini. Nah, ini kan namanya mengelabui ya. Ketika wah di sini banyak ini dagingnya nih, ternyata di sini tuh kosong dagingnya. Nah, orang lihatnya cuma daging yang banyak ini doang kan karena tutupnya yang mika yang ada di daging banyak ini. Nah, itu namanya kita membohongi publik ya. Jadi jangan sampai gitu. Kalau kita jualan apa, fotonya ya foto yang benar gitu kan. Foto produk yang benar, jangan yang seperti ini. Packagingnya juga packaging yang rapi gitu ya, yang bagus gitu ya. Apalagi kalau teman-teman jual produk premium, harus pakai box dan sebagainya, itu udah harus betul-betul diperhatikan. Nah, kemudian yang ketiga, contoh yang sebelahnya lagi nih. Apa coba? Ternyata cookiesnya tuh kecil banget, tepatnya padahal gede kayak gini. Nah, itu jangan. Jadi jangan membuat pembeli itu berekspektasi berlebihan terhadap produk kita. Nanti jangan-jangan bisa jadi selain di bintang 1 dikembalikan. Dan sekarang kebijakan Shopee ya teman-teman ya, kalau dikembalikan itu ongkos kirim yang nanggung itu penjual. Kita kan jadi rugi. Jadi lebih baik ya apa adanya aja. Kita jelaskan. Contohnya nih, saya jual anting-anting. Ini ada pengalaman juga ya. Aku pernah dikembalikan oleh pembeli karena pembeli itu beli anting-anting panjang. Anting-antingnya yang model Korea yang panjang gitu loh teman-teman. Nah, kemudian dia mengeluhkan, Kak, ternyata anting-antingnya berat. Dan memang di situ aku yang mencantumkan panjang anting. Panjang antingnya sekitar 7 sentian lah ya. Tapi aku nggak mencantumkan berat. Sesimpel itu loh. Itu dikembalikan sama pembeli. Ya akhirnya aku rugi. Aku nanggung ongkos kirim gitu ya. Tapi setelah itu aku cantumin di situ beratnya berapa. Biar pembeli itu kira-kira bisa mengestimasi, oh beratnya sekitar 10 gram misalnya. Oh kira-kira buat aku berat apa enggak. Itu contoh simpel ya teman-teman dari kesalahan aku. Makanya aku nggak mau mengulangi lagi nih. Aku sharing ke teman-teman. Perhatikan dengan betul. Packaging teman-teman seperti apa, deskripsi produk teman-teman itu seperti apa, panjangnya, beratnya, ukurannya, ditulis dengan jelas. Karena kita sudah nulis dengan jelas pun, ada juga pembeli yang tidak membaca. Ada. Dan banyak. Apalagi kalau kita nggak tulis dengan jelas. Tapi kalau kita tulis dengan jelas kan kita bisa menang banding kan. Loh kan udah tertulis di situ besarnya sekian, panjangnya sekian. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Perhatikan. Proses packaging, deskripsi produk itu penting. Kemudian package itu harus aman juga. Kalau teman-teman jualan barang yang pecah belah, itu bubble wrap-nya jangan pelit-pelit. Bubble wrap-nya itu harusnya tebal. Jadi gini ya, tipikal pembeli di Indonesia, apalagi kalau kita buka toko di Shopee gitu ya. Kalau di Tokopedia itu agak mending teman-teman. Rata-rata mereka masih mau membaca. Nah, kalau di Tokopedia itu banyak orang yang nggak mau baca. Misalnya gini, tambah bubble wrap di link lain karena produknya pecah belah. Itu dijamin deh, pasti ada yang nggak mau nambah bubble wrap. Terus ketika barang itu sampai pecah, pasti penjual yang disalahkan. Ini bubble wrap-nya tipis, padahal kita udah tulis tambah bubble wrap. Nah, makanya kalau di tempat aku untuk produk-produk yang kira-kira ini rentan gitu ya, aku nggak tambah bubble wrap. Hargaku itu sudah termasuk harga packaging dengan bubble wrap yang tebal. Jadi aku bubble wrap lagi berlapis-lapis, aku lapisin dus gitu. Dan hargaku itu juga sudah termasuk garansi. Kalau misalnya nih ya, pecah nih ya, sampai di sana pecah. Selama ada video unboxing dan itu dikirim ke kita, oh ya emang betul nih pecah nih karena pengiriman, itu uangnya aku balikin seharga jeda yang pecah itu selama ada video unboxingnya ya Kak. Nah, harga-harga kayak gitu itu harus kita cantumin juga di deskripsi kita bahwa ini sudah free bubble wrap, ini sudah free box, ini sudah free apa, supaya itu menjadi diferensiasi toko kita dari yang lain gitu. Boleh jadi toko kita ini harganya agak lebih mahal sedikit ya. Kalau toko lain beda 1.000 2.000 lah ya. Tapi packaging kita aman, pembeli itu pasti beli di kita loh, kebanyakan loh. Karena kalau kita jadi pembeli ya, misalnya nih aku beli nih, sama-sama jual jedai, sama variannya sama, bentuknya sama. Aku pasti pilih yang aman sampai di tempat aku. Aku akan lihat, kalau yang lebih murah ini ternyata packagingnya tuh asal-asalan, nggak di bubble wrap atau bubble wrapnya tipis, rentan pecah, aku pasti beli yang satunya. Walaupun yang agak lebih mahal sedikit, tetapi itu aman sampai di kita. Karena tujuan kita beli kan dipakai kan. Lah buat apa juga kita beli sampai di tempat kita itu pecah. Kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi perhatikan dengan baik proses packaging ini. Kemudian proses pengiriman gitu ya.
pengiriman itu kan kalau kita kerjasama dengan seller tuh kan kalau di Shopee pasti ada SPX, kalau di Tokopedia kita harus kerjasama dengan banyak ya. Nah, yang pasti harus ada itu kan biasanya JNT, kemudian JNE kayak gitu-gitu ya. Nah, ini pengiriman harus cepat. Kalau pembeli beli hari itu ya teman-teman kasih hari itu juga untuk kirim. Nah, dan juga jalin hubungan baik dengan para agen pengiriman. Ini FYI aja sih teman-teman. Jadi namanya kadang pernah loh aku tuh ada proses barang yang aku kirim gitu ya. Ternyata kan aku COD nih. Pembelinya itu nggak bisa ditemuin ya. Entah nggak mau bayar atau nggak bisa ditemuin. Singkat cerita paket itu tuh harus kembali ke aku. Ya emang sih dari proses di handphone itu atau di sistem paket telah dikembalikan ke penjual. Dan waktu itu aku masih penjual baru-baru banget kan. Aku nanya, ini paket aku di mana? Singkat cerita, paket aku tuh hilang. Padahal udah sampainya itu sudah sampai di penjual. Itu serius teman-teman. Hilang. Terus akhirnya mau nggak mau aku cuma bisa merelakan. Nah, terus ada yang kedua juga. Paket aku tuh disobek. Jadi dikembalikan, harusnya isinya 2. Ternyata isinya cuma 1. Itu ada, oknum-oknum pengiriman kayak gitu tuh ada. Nah, terus akhirnya aku mensiasati dengan bagaimana nih ya. Ini kalau barang teman-teman murah gitu ya, itu bisa disiasati dengan kalau pakai asuransi kan nggak worth ya, nggak nyucuk nih bahasa Indonesia itu nggak nyucuk. Jadi pertama itu aku deketin dulu aja supervisor atau orang-orang penting dari agen pengiriman ini. Contohnya kalau Shopee Express tuh kan dia ada kayak pusat pengirimannya ya. Misalnya kok Semarang itu di Jalan Muradi itu. Nah, coba aja kalau ke sana gitu pas tanggal kembar gitu ya. Teman-teman bawa aja makanan. Ya makanannya nggak usah mahal-mahal. Kalau tuh aku sharing aja ya, aku bawain gorengan gitu ya. Aku bawain gorengan. Ini Pak buat teman-teman gitu, teman-teman lainnya yang lagi lembur. Nah, itu lama-lama kita tuh dititeni kalau bahasa Jawa tuh diingat-ingat gitu. Oh, orang ini tokonya ini itu sering bawa makanan pas tanggal kembar. Nah, itu dengan kode-kode lainnya. Nah, sekarang jujur ya, aku nggak tahu apakah itu dampak dari aku melakukan itu, tapi semenjak aku melakukan itu, barangku nggak pernah hilang, teman-teman. Kalau ada yang dikembalikan, bahkan kurirnya ngantar ke rumahku. Mbak, ini ada yang dikembalikan, tak taruh di kursi ya, apa tak taruh di meja ya. Aku punya meja teras yang memang untuk pengembalian. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Apakah itu efeknya saya nggak tahu. Tapi kalau kita bisa berhubungan baik dengan semua orang, terutama dengan orang-orang penting yang ada dalam kisaran bisnis online kita, itu menguntungkan kita juga kok. Tuh kira-kira ya. Jadi kalau teman-teman barangnya mahal, saran aku nih ya, pakai asuransi. Udah, pakai asuransi itu penting banget karena kalau enggak ya kita akan rugi. Asuransi itu pun itu diganti kalau nggak salah 10 kali dari ongkos kirim. Jadi kalau yang teman-teman jualannya mahal nih ya, hati-hati, betul-betul ekstra hati-hati. Jangan COD lah kalau saran aku kalau harganya jutaan. Kemudian yang keempat adalah proses perizinan BPOM. Nah, diurus. Jangan, nggak apa-apa kok, nggak ada izinnya sekarang, nggak apa-apa. Kalau nanti ke depannya, teman-teman jual skincare, nggak ada, atau jual makanan, nggak ada izinnya, itu pasti akan dipermasalahkan kalau teman-teman udah besar. Itu aku yakin deh. Kecuali kalau teman-teman tuh memang jualannya yang tidak pakai izin gitu ya, atau tidak merek sesuatu. Nah, ini juga penting banget nih. Kadang orang bilang, aku tuh jualan produk-produk reject. Tapi merek dari misalnya Michael Kors atau apalah ya merek-merek gitu ya, Gucci dan sebagainya. Itu biasanya kena ban loh di marketplace. Hati-hati aja. Hati-hati kalau gitu. Karena biasanya nanti akan kena ban. Kayak ini produk berarti menduplikat atau memasukkan, padahal belum tentu palsu kan. Bisa jadi itu produk reject. Kayak gitulah kira-kira teman-teman ya. Terkait proses. Diperhatikan dengan baik-baik. Kemudian jangan lupa, ini ngomong aku ingat ya, kalau teman-teman mau mulai bisnis online atau sudah mulai, pakai CCTV enggak? Harus pakai CCTV packing. Menurut aku tuh harus banget. Dan itu harus, kenapa pakai CCTV packing? Karena kita itu berhadapan dengan orang yang nggak semuanya tuh jujur ya teman-teman. Ada itu pelanggan aku, customer aku yang bilang, Mbak barangnya kurang. Tadi beli 4 katanya kurang 1, yang datang cuma 3. Nah, karena aku punya CCTV packing, aku track aja lewat rekaman CCTV aku. Ini bener nggak aku kurang packingnya? Ternyata enggak. Ternyata tuh di situ bener aku masukin 4, bukan 3. Nah, di situ berarti aku bisa bilang sama pembeliku, maaf Kak, saya sudah kirimnya sesuai. Ini buktinya video unboxing. Kalau sampai dia itu nanti banding ke Shopee, itu kita bisa menang karena kita punya video packing, rekaman video packing. Gitu teman-teman. Jadi kalau video packing itu menurut aku tuh penting banget ya. Karena nggak semua pembeli itu melakukan video unboxing. Itu aja sih. Banyak banget yang
waduh Kak, tapi soalnya saya lupa video unboxing. Sering banget kayak gitu. Makanya kita perlu namanya video packing. Nah, kemudian nih, physical evidence. Sudah mau berakhir nih ya, kurang. Ya, udah melebihi waktu. Maaf ya Mbak Levila ya, 5 menit lagi. Nggak apa-apa, lanjut Mbak. Oke, physical evidence ya, tampilan packaging, kemudian tampilan dekorasi toko online atau offline. Nah, gini, tampilan packaging itu udah ya, nggak usah aku bahas. Tampilan dekorasi toko, kalau teman-teman punya marketplace, itu teman-teman bisa dekor kok di situ. Mau tampilin apa? Kelebihan toko teman-teman dari yang lain, silahkan tampilin di situ. Itu ada caranya. Cara bagaimana bisa cari di YouTube. Kalau jelasin sekarang kan nggak cukup waktu ya. Nah, kemudian promosi. Nah, promosi ini penting banget. Jadi kalau kita toko baru, kita kan belum punya basic pembeli ya. Nah, itu pertama yang aku lakukan adalah caranya aku dapat review positif dulu nih dari orang-orang yang beli. Caranya gimana? Ya teman-teman sendiri yang tak minta beli. Teman-teman sendiri, saudara, tolong dong beli di tempat aku gitu kan. Walaupun akhirnya juga beberapa orang itu yang kalau misalnya dia nggak mau beli, udahlah kamu beli aja nanti aku ganti. Misalnya dia beli 50.000 di tempat aku balikin 50.000 gitu kan. Tujuannya apa? Supaya nanti dia bisa melakukan review. Oh, ini bagus gini-gini. Itu bukan fake order ya teman-teman. Kalau fake order itu beda. Kalau fake order itu kita melakukan pembelian palsu. Itu kan sebenarnya teman kita beneran beli, kemudian saudara kita beneran beli gitu. Tuh kan. Nah, kenapa? Karena kalau kita iklan tanpa ada review, itu tuh agak-agak percuma gitu ya. Bukan percuma ya, tingkat orang akan beli itu sedikit. Kan orang tuh kan lihat gini, reviewnya seperti apa ya toko ini ya. Ini belum pernah ada review. Jangan-jangan produknya jelek. Jangan-jangan aku ditipu. Jangan-jangan nggak sesuai dengan gambar. Tuh. Nah, jadi kalau kita mau promosi lewat iklan e-commerce, itu kita mesti harus ada review. Nah, promosinya seperti apa? Promosi itu kalau di Shopee Tokopedia itu ada dua. Satu, iklan pencarian. Yang kedua itu produk serupa. Nah, kalau teman-teman tuh iklan pencarian, nah ini yang diperhatikan adalah kata kunci. Kata kunci dari produk teman-teman ini harus tepat. Kalau teman-teman ini jualan jepit, ya kata kuncinya ya, misalnya yang sekarang populer itu kan ala Korea-Korea ya. Jepit Korea anak-anak. Nah, ada kata-kata Koreanya. Karena nanti di iklan e-commerce ini teman-teman bisa setting nih, kata kunci yang dicari apa. Misalnya kalau dicari adalah jepit Korea gitu ya. Nanti akan muncul nih iklannya teman-teman di atas. Kira-kira kayak gitu. Jadi dia harus juga melakukan riset. Ini kalau aku bahas nggak akan cukup. Promosi lewat iklan e-commerce ini harus riset. Teman-teman coba dulu. Produk ini, kata kuncinya ini. Nanti kira-kira CTR-nya, click the rate-nya kayak apa. Kemudian tingkat pembeliannya seperti apa. Dari sekian yang klik, berapa yang akhirnya beli. Nah, itu harus diamati dari minggu ke minggu. Nah, itu harus main uji coba. Coba ini yang tak ganti kata kuncinya. Jadinya seperti apa. Kira-kira kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau ada teman-teman produk udah bestseller banget nih ya, udah laris nih ya, jangan diganti ya, kata deskripsinya, kata kuncinya, fotonya, jangan diganti. Udah, seperti itu aja. Nanti kalau diganti, algoritma Shopee itu atau Tokopedia itu akan berubah. Ayo, toko teman-teman jadi nggak bisa dicari lagi. Maksudnya bukan nggak dicari ya, urutannya ada di bawah gitu. Ini kalau udah bestseller, udah kejual 1.000 lebih, kayak tokoku tuh ada 3 produk kalau nggak salah itu udah 1.000 lebih, yang lainnya masih 800 something. Nah itu nggak akan aku ganti itu foto sampulnya sama deskripsinya. Kemudian yang kedua, iklan marketplace. Nah, iklan marketplace bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, atau bisa lewat yang lainnya. Itu silahkan aja gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah affiliate. Nah, ini cukup powerful teman-teman. Affiliate itu, nah, untuk kita bisa kasih affiliate itu bagi hasil, misalnya kan kasih 5% atau 7%, itu teman-teman sendiri yang nyeting ya. Nah, kita makanya harus tentuin harga jual itu jangan yang terlalu mepet. Karena kita harus kasih namanya spare nih ya. Namanya biaya promosi lewat affiliate lah, lewat e-commerce lah. Kalau berarti kita mepet atau untung kita yang kita set mepet, ya cuan kita jadi sangat-sangat sedikit gitu kan. Atau bahkan nanti nggak cuan, atau bahkan ternyata rugi. Nah, kemudian yang keempat adalah Google Ads. Nah Google Ads ini ilmunya banyak banget. Aku belajar di Google Digital Marketing itu terlalu banyak kalau aku bahas di sini. Ini dari Google Ads itu kita kalau bisa nampilin ya, orang cari produk apa, misalnya cari produk jepit, anak gitu ya, itu dia bisa munculin nih. Yang pertama itu adalah Shopee-nya toko kita, itu bisa pakai Google Ads. Itu pakai namanya SEO, Search Engine Optimization, itu ada ilmunya sendiri.
Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan yang perlu dipahami ya, tahapan daripada orang itu beli di tempat kita. Pertama itu adalah awareness yang kanan ini ya. Orang mulai cari-cari, aku mau cari jepit, aware dulu. Ada toko eyewear Smile, dia tahu dulu. Eyewear Smile itu apa sih isinya? Oh, ini. Kemudian consideration, aku mau beli yang mana ya? Seringkali kalau consideration tuh orang sudah tertarik akan masukin apa? Keranjang. Tapi masukin keranjang itu belum tentu dibayar. Dia baru masukin ke keranjang doang nih, diklik-klik kamu beli. Ketika dia mau konversi atau dia mau beli, konversi. Waduh, ongkirnya mahal ternyata karena aku nggak dapat gratis ongkir. Nah, ini ada dua. Bisa jadi dia nggak jadi beli sama sekali. Atau yang kedua, dia akan nunggu tanggal-tanggal promo. Contohnya nih ya, tanggal kembar. Itu kan biasanya ongkir minimal Rp0 itu gratis ongkirnya. Nah, itu akan menjadi consideration daripada pembeli. Nah, kita tuh harus tahu pertimbangan pembeli kita ini apa gitu ya. Nah, baru setelah itu kalau dia beli jadi conversion. Ketika conversion kita bisa amati nih, berapa sih pembeli existing atau pembeli sebelumnya yang beli lagi di tempat kita. Itu menjadi pembeli yang loyalty, pembeli yang loyal. Kalau yang pembeli ini loyal, dia bisa advocacy. Advocacy itu adalah sebagai word of mouth positif, getok tular kalau bahasa Jawa itu. Dia akan bilang nih sama teman-temannya, kalau beli di toko eyewear Smile aja, sellernya baik, harganya juga murah, kualitasnya bagus, dan sebagainya. Dia advocacy. Bahkan dia bisa share di IG mereka, dia bisa share di Facebook mereka. Itu advocacy. Nah, jadi gitu teman-teman tahapannya. Udah sekitar 1 jam ini ya Mbak Levila, mohon maaf nih ya. Jadi telat 15 menitan. Silakan kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke Mbak Levila ya. Ya, wow, keren banget, sangat-sangat insightful. Jadi buat tadi peserta yang mau memulai bisnis online pasti udah dapet bayangan-bayangan atau gambaran-gambarannya. Dan ini juga udah ada yang raise hand ini dari Kak Ainul. Jadi nanti kita akan memilih 3 pertanyaan terbaik yang kamu dapatkan saldo link aja. Wah, jadi yang mau tanya boleh langsung tanya aja. Udah ada 3 orang yang raise hand. Ini dari Kak Ainul dulu. Silakan untuk Kak Ainul. Halo Kak Ainul. Ayo Kak, Kak Ainul dari mana nih Kak Ainul? Tadi dari dari Meranggen Kak. Meranggen. Oh iya, dari Iya, Meranggen. Oke, sudah dengar mau Kak ya? tanya pertanyaannya apa boleh? Iya Kak, sebagai seorang pemula Kak, dalam bisnis penjualan aksesoris Kak, Ya. kendala tantangan utama yang dihadapi itu kan terutama banyak aspek Kak. Lah itu terutama dalam aspek keuangan itu apa saja Kak untuk di depannya Kak? Kan soalnya dalam memulai bisnis online penjualan aksesoris ini banyak yang saya hadapi ini terkendala juga mengenai logistik yang kadang yang tidak sesuai jadwal gitu Kak. Terima kasih Kak untuk dari saya. Oke, Oke. terima kasih. Ternyata Mas Ainul juga bisnisnya aksesoris juga nih Mbak Benita. Iya, Boleh karena langsung banyak ya. sharing-sharing langsung. Silakan Mbak Benita. Oke, ini sebelumnya saya mau konfirmasi aksesoris apa ya, Mas? Aksesoris ini Kak ada pernak-pernik gitu Kak kayak cewek cewek ada gelang kayak ya semacam kecil-kecilan gitu loh Kak gitu. Oke, itu kakak produksi sendiri atau kulaan atau gimana? Kulaan Kak. Oke, kulaan. Nah, yang kakak tanya itu tadi terkait pendanaan atau gimana keuangannya ini? Karena keuangan itu kan Ya luas kan ya. banyak Kak tantangan pertama yang dihadapi juga terutama kendala keuangan kan banyak sih Kak mengenai penghambat yang prosesnya dalam menjalankan bisnis online. Terutama kan mungkin saingan di pasar kayak gitu Kak. Oke, nah tadi Ya. sebenarnya saya sudah sempat menyinggung ya, tapi ini saya ulangi sedikit, gini Kak Ainul. Jadi terkait keuangan gini, kalau keuangan itu terkait harga pesaing gitu kan, kakak tuh nggak usah khawatir. Pokoknya harga kakak itu di lingkungan, saya lihat deh di lingkungan Jawa Tengah itu kira-kira harga kakak seperti apa? Apakah kakak termahal, termurah, atau di tengah? Karena kenapa? Karena seringkali ya tadi aku bilang itu kan, sekarang itu marketplace itu membatasi gratis ongkirnya. Jadi orang-orang Jawa Tengah itu cenderung akan belinya di seller-seller Jawa Tengah. Itu aku perhatikan pakai data ya, karena dari data yang beli di tempat aku itu 80% dari Jawa Tengah. Sisanya baru dari Jakarta dan luar pulau. Nah, kalau kembali lagi, kalau kakak tuh harganya sudah, oh ini harga aku kalau di ukuran Jawa Tengah menengah lah ya, atau bahkan dia harga kakak murah, udah jangan khawatir, jalan aja. Dan jangan khawatir dengan namanya pesaing. Kalau banyak jual produk itu, berarti sebenarnya produk itu pangsa pasarnya besar. Justru kalau banyak kompetitor, itu banyak peluang di sana. Kita masih bisa dapat marketnya gitu ya Kak. Dan dikuatin aja di foto produk Kak.
Di foto produk kakak gimana? Jangan ambil foto produk orang lain, jangan ambil foto produk yang sama. Kalau bisa kakak foto sendiri gitu kan. Cara foto yang baik seperti apa? Nah, itu sebenarnya ada pelatihannya sendiri Kak nanti cara foto produk yang terang, yang bagus. Nah, intinya jangan khawatir dengan namanya harga pesaing. Kalau tantangan tentang keuangannya terkait harga seperti itu ya, Kak. Nah, kalau tantangan keuangannya itu terkait modal, Kakak bisa mulai dengan modal yang kecil dulu. Dengan ya namanya kita mencoba, itu jangan yang terlalu banyak gitu ya. Ya, coba dulu lah dengan uang yang Kakak punya, tapi jadi habisin juga gitu kan. Ya, 30%, 40% lah dari uang Kakak tabungan Kakak punya. Coba aja sedikit-sedikit, lama-lama dikumpulin jadi bukit. Nah, ketika kakak punya untung, kalau saya ya, selama saya buka toko online, jujur nih, saya tidak pernah ambil keuntungan sama sekali untuk diri saya. Semua keuntungan saya putarkan lagi untuk pulaan. Kira-kira kayak gitu, Kak. Ya memang awalnya akan jadi berdarah-darah, jadi susah. Tapi lama-lama itu akan jadi besar. Dari pulaan 10, jadi 50, jadi 100, dan sebagainya. Itu ya, Kak Aino. Semangat ya, Oh ya Kak. Kak, sedikit ya Wah, Kak. jadi Terima prihatin kasih Kak. dulu. Oke, Biar mantap. Sukses menjadi selalu. pembelajaran Kak nanti Kak untuk ke depan usaha bisnis saya Kak. Terima kasih Kak atas motivasinya Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Kak. Sukses selalu, Kak Inu. Nah, selanjutnya ada Kak Rio. Silakan, Kak Rio. Oke, baik. Terima Kakak, kasih. Iya, bagaimana, Kak? Kak Rio dari mana nih? Oh ya, perkenalkan nama saya Rio. Saya dari Pontianak, Kak. Sebelumnya terima kasih Oh, moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Di sini saya ada memiliki 3 pertanyaan untuk Kak Natasha. Pertanyaan pertama, tadi kan ada berbicara tentang analisis SWOT ya Kak ya. Nah, Ya. apakah bisnis kecil itu harus menggunakan analisis SWOT tersebut Kak? Lalu yang kedua, melihat brand yang sama pada marketplace, bagaimana cara kita dalam supaya customer itu lebih ke brand kita begitu. Lalu yang terakhir, selain membuat konten marketing yang menarik, hal-hal apa lagi yang diperlukan untuk membuat bisnis online kita agar tetap survive dan sustainable? Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kak Rio. Sebelumnya saya mau tanya nih, Kak Rio. Kak Rio sudah ada usaha, sudah mulai bisnis online atau baru akan? Kalau sekarang sih belum ada ya Kak ya, tetapi kalau yang setengah tahun kemarin ada bisnis buah-buahan. Buah-buahan, oke. Ya, Karena ini olahan. sangat bergantung banget dengan produk kakak gitu ya, yang mau kakak jual. Nah, yang pertama terkait analisa SWOT. Kenapa sih kita tuh jual kecil-kecilan itu kok harus pakai SWOT gitu ya? Karena sesungguhnya gini, kalau kita tuh bisa mengenali kekuatan kita bisa mengenali kelemahan kita, ancaman kita, peluang kita tuh bisa akan dengan mudah untuk melakukan namanya strategi ke depannya. Jadi walaupun bisnis kecil tuh jangan, masa kita ceritanya kecil terus ya Kak ya? Enggak kan ya. Kita pengennya kan dari kecil jadi besar kan. Nah, untuk menjadi besar ini kita tuh perlu mengoptimalkan ya, untuk memaksimalkan kekuatan kita tuh di mana, kelebihan produk kita apa. Contoh kakak jual buah nih ya. Oh, buah aku ini misalnya dipetik langsung dari petani, jadi fresh banget. Dan aku yang mensortir sendiri, quality produkku ini bagus. Nah, itu kekuatan. Itu kita bisa promote itu ke tempat bisnis online kita. Di halaman pertama kita bisa tulis fresh dari petani, misalnya langsung petik, gitu kan? Tidak ada yang busuk, garansi busuk uang kembali, misalnya kayak gitu. Jadi kita tuh harus tahu nih kalau orang mau beli buah kita, apa sih yang pembeli pengen beli dari kita? Belum tentu pembeli itu cari murah loh ya Kak. Kalau saya beli buah, saya akan mangkal kalau dapat buah yang busuk atau kualitasnya udah ya ampun ini apelnya udah dari kemarin ini, itu pasti pembeli akan mangkal. Nah, itu yang bikin kita, oh berarti kalau aku jual buah jangan yang busuk, harus yang segar, diutamakan kekuatannya segar. Nah, kelemahan buah itu apa? Buah itu mudah busuk, ya kan namanya buah. Nah, makanya dari kelemahan mudah busuk apa yang harus kita lakukan ya? Oh, kalau buah itu mudah busuk, maka kalau aku kulaan jangan banyak-banyak. Kalau aku beli dari petani atau langsung beli sendiri jangan banyak-banyak karena kalau aku simpan itu nggak tahan lama. Nah, jadi SWOT itu kita bisa berkaca. Termasuk opportunity kesempatan jual buah di mana sih? Apakah hanya bayar-bayarnya itu bisnis itu kan ada bisnis to customer, ada bisnis to bisnis kan. Oh, ternyata opportunity-nya bukan hanya ke ibu-ibu rumah tangga, tapi kalau aku bisa nembus ke supermarket, aku bisa nembus ke misalnya orang yang jual jus buah, itu menambah
opportunity-ku gitu loh. Nah, itu ditulis opportunity-nya ini nih. Maka ke depan setelah aku jualan online B2C, maka aku harus bisa B2B nih. Karena kan pembelian mereka lebih banyak dan pasti sustain kan, namanya orang jus buah tiap hari jual kan pasti beli buah. Nah, kira-kira kayak gitu Kak ya. Termasuk trade, tantangannya apa? Nah, jadi SWOT sangat diperlukan. Mau bisnis itu kecil pun harus diperlukan untuk menentukan strategi. Yang kedua, brand sama. Nah, ini tuh branding Kak. Jadi gini, kita boleh jadi punya barang yang sama, plek, ketiplek gitu ya, tapi beda brand. Itu persepsi orang beda. Contohnya gimana ya? Aku mau kasih, oh ini contohnya, odol lah. Kita punya odol Pepsodent misalnya, Pepsodent. Terus ada satu lagi nih, odol yang nggak ada mereknya ABC misalnya, merek ngawur ya. Sama-sama, dibentuk dari pabrik yang sama, bahannya itu sama, tapi yang satu Pepsodent, satu ABC. Orang pasti akan pilih Pepsodent. Karena dia lebih trust. Oh, aku udah kenal Pepsodent. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Kakak, bagaimana caranya supaya orang pilih brand kita? Itu namanya kita membangun reputasi brand. Ini kalau dibahas panjang banget tentang branding ini. Intinya gini, kalau kita sudah mulai main branding, kayak saya brandingnya adalah I Wear Smile, saya harus menetapkan nih, toko saya adalah murah tapi nggak murahan slogannya. Maka yang dibeli orang harus merasa bahwa beli di aku tuh nggak, di tokoku tuh nggak mahal, tapi kualitasnya bagus. Nah, brand itu harus terus dibangun. Lama-lama orang akan berpikir, oh kalau aku mau beli barang bagus tapi murah, di I Wear Smile aja. Kira-kira kayak gitu, Kak. Jadi itu penting banget brand. Dimulai dari apa? Positioning target pasar Kakak. Nah, kalau misalnya Kakak buah, nah target pasar Kakak pertama itu apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga seperti apa? Buah itu kan juga macam-macam ya, Kak. Kira-kira kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, konten marketing. Selain konten marketing, apa saja yang diperlukan? Nah, tadi itu yang saya mau. Jadi sebenarnya bisnis itu satu kesatuan, Kak. Satu kesatuan itu adalah kalau kita tuh mau perang, gini ya, kita tuh mau menang nih. Kalau katanya Sun Tzu gitu ya. Kalau kita tuh mau menang, kita tuh harus tahu kekuatan musuh kita apa, kelemahan kita apa, itu kan SWOT. Terus yang kedua, kita tuh juga harus tahu kenapa kita menang dan kenapa kita kalah. Nah, itu dari SWOT juga. Makanya kalau kita konten marketing itu sebenarnya hanya sekedar apa ya? Konten yang di-create hasil gitu ya. Tapi untuk meng-create konten marketing ini dari SWOT ini. Mudah nggak? Jadi gini misalnya, dari SWOT ini Kakak menemukan tadi kembali, buah Kakak itu segar. Maka aku akan bikin konten marketing yang mengunggul-unggulkan buahku ini segar daripada yang lain. Kira-kira kayak gitu, Kak. Nah, itulah biasanya kayak konten-konten marketing itu contohnya adalah kayak Rinso gitu kan. Rinso itu kan kalau dikucek bersih. Kalau Kakak tahu itu kan kalau Rinso bikin iklan, jangan takut mencoba, ada anak main lumpur, kemudian kotor gitu. Dia mau mempromosikan keunggulanku ini sekali kucek langsung ngeceling atau sunlight gitu kan, minyaknya hilang semua. Nah sama, jadi konten marketing itu hanya dampak. Yang Kakak perlu bangun dari awal itu adalah dasar Kakak mendirikan bisnis itu apa, SWOT-nya apa, target pasar Kakak itu apa, branding Kakak itu seperti apa. Itu dulu yang penting. Kalau kita bangun rumah, pondasi nggak kuat, pasti ambruk, nggak akan bertahan lama. Kira-kira kayak gitu ya Kak ya. Semoga menjawab ya Kak Rio. Semangat. Oke, baik Kak. Terima kasih atas pemaparan jawabannya. Oke, terima kasih Kak Rio atas pertanyaannya. Sukses selalu juga. Selanjutnya ini ada Kak Rizka. Silakan Kak Rizka. Halo. Halo, Halo. Kak Rizka dari mana nih Kak? Sore, aku Rizka Kak dari Malang. Wah, dari Malang. Silakan Halo. Kak, mau tanya apa nih sama Kak Benita? Ya, makasih sebelumnya untuk penjelasannya. Ini mungkin aku sedikit banyak ya Kak pertanyaannya. Ada sekitar 3-4 kayak gitu. Udah aku catat juga. Jadi gini Kak, pertanyaan yang pertama, kan sekarang itu kayak influencer gitu kan, bukan influencer, kayak owner bisnis itu kan kayak lagi lomba-lomba flexing gitu ya Kak, kayak nunjukin kayak aku berhasil menjual segini-segini kayak gitu. Itu perlu nggak sih Kak? Apakah emang ada efeknya gitu ke penjualan produk kita selanjutnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau semisal kita udah fokusnya itu di digital marketing, di online gitu ya, offline-nya gimana Kak? Apa harus stop aja atau ya udah fokus di digital aja kayak gitu? Itu yang kedua. Terus yang ketiga nih Kak, semisal kalau usaha kita itu kan stuck gitu, apalagi kita kan kayak saya kan misalnya pemula gitu ya Kak. Ada nggak sih Kak kayak solusinya? Apa kita pinjam modal atau kita rubah bisnis kita atau seperti apa kayak gitu?
untuk boleh satu lagi nggak? Silakan. Aku Aku catat semua pertanyaannya ini, aku catat. Oke, makasih Kak. Ya, jadi yang terakhir ini Kak, bagaimana sih Kak cara kita merubah kayak chatting menjadi closing? Artinya gini kan kadang-kadang kita kan banyak gitu yang tanya di chat tentang produk kita, tapi ujung-ujungnya cuma nanya alias PHP gitu. Kan kadang-kadang kan kita kayak kesel juga ya Kak. Nah, gimana sih caranya? Mungkin ada trik dari Kakak biar yang tadinya itu PHP jadinya beli kayak gitu loh Kak. Ya, udah gitu aja sih. Makasih, Kak. Ya, salam kenal ya Kak Rizka dari Malang. Aku jawab satu persatu ya Kak. Nah, yang pertama adalah flexing penjualan itu ngefek apa enggak. Jadi gini Kak, strategi orang flexing itu supaya dia itu rame ya kan, diperhatikan. Contoh aja simpel lah ya, MS Glow itu kan. Itu kan sebenarnya yang terkenal bukan MS Glow-nya. Yang terkenal adalah flexing dari pemiliknya, ini jujur aja kan ya. Bukannya aku, tapi kan emang kayak gitu kan ya. Itu tujuan marketing mereka, itu sah-sah aja sih. Tapi apakah itu kan berlanjut panjang atau enggak, itu sekali lagi tergantung dari produk mereka. Jadi gini Kak, flexing itu adalah salah satu strategi marketing. Strategi marketing itu kan banyak banget ya Kak ya. Nah, si MS Glow ini dan lain-lain itu dia pilih yang terkait flexing. Kenapa? Mungkin supaya orang itu tahu kalau aku flexing, aku banyak lihat video aku, dia pasti tahu wah ini usahanya apa nih. Jadi terkenal kan MS Glow dan begitu pula yang lain ya. Nah, tapi kalau misalnya produk yang dia jual itu tidak bagus, otomatis ketika orang mencoba, aku mau coba, wis nggak usah nyebut itu lagi ya, misalnya coba skincare X gitu. Ternyata skincare X ini jelek misalnya kayak gitu ya. Wajahku jadi jerawatan dan sebagainya. Kira-kira orang bakal beli lagi nggak, Kak? Nggak akan kan? Orang akan, aduh kapok deh, malah dia bilang-bilang, jangan pakai skincare X loh ya. Tuh skincare X itu, ternyata wajahku break out. Tangkap ya. Jadi kembali lagi, apakah itu akan lanjut atau tidak tergantung kualitas produk yang dia jual. Kalau kakak kan flexing itu butuh modal ya kak ya. Kalau saya aja juga nggak flexing kok. Itu tergantung orang itu ya. Jadi gini, yang penting adalah produk kakak ini satu diminati oleh pasar. Ada nih pasarnya. Yang kedua, kualitasnya itu sesuai dengan harapan pasarnya kakak. Misalnya kakak, kalau saya jualan aksesoris, jedai, karet, ya kalau saya bilang ini karetnya ini kuat, ya kuat gitu. Kalau saya bilang gini 5 cm diameternya, ya saya bilang diameternya 5 cm, bukan saya lebih ke 7 cm dan sebagainya. Jadi jualan itu juga ada unsur jujur. Kenapa? Karena kita mau usaha kita langgeng kak. Kalau kita mau untung singkat, ya udah nggak jujur aja, nggak apa-apa. Orang pasti akan beli, habis itu kapok, nggak deh, aku nggak mau beli lagi. Ternyata kayak gini, itu ya kak ya. Jadi efek atau enggak, selanjutnya tergantung produk itu sendiri. Terus yang kedua adalah DM. DM offline itu apa enggak gitu ya kalau misalnya ya. Ya, kalau misalnya kita udah kayak kan lagi getol-getolnya memang pasarnya kita di online gitu loh Kak. Apakah offline masih perlu gitu Kak? Nah gini, pengalaman aku ya kak ya, sebenarnya banyak banget yang nanyain kak toko offline-nya mana. Jujur aku belum punya toko offline. Aku baru mulai online. Kenapa aku mulai online? Nah ini kan yang rata-rata di sini yang ikut seminar ini kan UMKM ya, bukan anak sultan ya. Maksudnya kayak saya bukan anaknya Chairul Tanjung gitu ya, yang rugi 800 juta cuma nangis 3 hari gitu. Ya maksudnya adalah bahwa kita ini kan karena bukan anak sultan. Ya menurut saya kalau kita tuh modalnya hanya cukup online, kita online dulu aja. Tetapi kita punya planning ke depan, gitu kan. Punya planning ke depan, oh online ini tuh aku mau bawa ke offline gitu loh. Atau aku mau menyebarin ke online itu kan banyak ya Kak. Misalnya sekarang kita buka Shopee. Tahun depan aku harus buka ke TikTok Shop, ke Tokopedia, ke Lazada, ke macam-macam ini. Online aja tuh udah pusing loh Kak. Nah kalau kakaknya udah main online ini udah punya database pelanggan misalnya gini, oh pelanggan kakak itu ternyata berapa persen nih dari Jawa Tengah. Jawa Tengah daerah juga banyak kan ya. Oh Jawa Tengah itu yang paling banyak beli itu Semarang. Ini misalnya yang ngarang ya. Semarang. Semarang itu kan juga punya banyak kecamatan nih ya. Ada kecamatan Gajah Mungkur sebagainya. Oh ternyata paling banyak beli itu di kecamatan Logosari, daerah Logosari nih ya. Maka itu akan menjadi database aku ketika aku punya modal yang cukup buat aku toko offline, aku akan buka di Logosari. Nangkep ya Kak? Jadi online itu juga Kakak untuk ngumpulin namanya database dulu nih. Nah, dan ngumpulin modal karena kita bukan anak sultan kan.
kita ngumpulin modal, setelah itu offline. Offline itu masih diperlukan nggak? Aku bilang masih sih. Apalagi produknya itu yang besar-besar, yang berat, yang ongkos kirimnya mahal, dan apalagi saya prediksi aja sih ya Kak, nggak akan selamanya namanya marketplace itu akan mensubsidi ongkir. Lama-lama ongkir itu akan betul-betul dihapus subsidinya. Lama-lama orang beli harus pakai ongkir. Kira-kira kita malas nggak ya kalau orang beli pakai ongkir? Kita harus beli pakai ongkir, mager ya, apalagi kalau murah-murah gitu ya. Nah, kira kayak gitu Kak. Tapi sebelum ke offline, kita harus punya strategi online dulu nih, kuatin. Jangan, ya kalau kakak bisa dua-duanya sih bagus. Kalau modal kakak kuat, waktu kakak kuat, bagus. Tapi kalau itu tidak kuat, lebih baik fokus ke satu, tapi itu dikuatin. Iya Kak? Ya. Terus kemudian yang ketiga, kalau sudah start, apakah perlu ganti produk gitu ya Kak? Iya, apa kayak pindah-pindah bisnis lain gitu Kak. Soalnya kadang kalau pemula itu kan kayak gampang nyerah kan gitu Kak. Kayak apa mentalnya masih setipis apa tisu dibagi 7. Ya paham. Ini ya, jadi gini, ini tuh tantangan pemula banget. Dipikir-pikir kalau aku waktu awal-awal aku jualan, apakah langsung ada yang beli? Ya kagak. Ya lakunya dulu tuh ada yang beli satu aja itu udah happy-nya, udah ke langit gitu, udah aduh seneng banget, terima kasih Tuhan. Nah intinya apa? Memang kalau segala sesuatu yang besar tuh dimulai dari yang kecil Kak. Nah, itulah namanya endurance. Namanya tahan lama. Kekuatan dari pengusaha itu ditentukan dari berapa lama kita tuh bisa bertahan dalam keadaan krisis sekalipun, dalam keadaan masih 1-2. Nah, tapi ini ya Kak ya, Kakak bisa amati nih. Kalau Kakak tuh buka toko, misalnya nih ya, buka toko online atau offline samalah. Dalam 3 bulan gimana? Kalau dalam 3 bulan tidak ada pertumbuhan sama sekali, Kakak coba lihat, ada yang salah nggak dalam toko Kakak? Mungkin produk Kakak kemahalan, mungkin produk Kakak ini nggak ditemukan oleh pasar, atau kata kuncinya salah kalau online ya. Kalau semua kelemahan-kelemahan itu Kakak sudah bisa atasi gitu ya, dan ternyata masih nggak laku, itu Kakak bisa melakukan namanya rebranding atau coba produk baru. Tapi sekali lagi itu dengan pertimbangan yang matang ya. Tapi kalau dalam waktu 3 bulan ini walaupun yang beli masih 1-2 sih, tapi ada peningkatan yang tadinya seminggu tuh cuma laku 2, sekarang bisa laku 5, 4, atau bisa laku 7. Ya jangan cepat-cepat beralih gitu ya Kak ya. Jadi itu harus pakai analisa yang matang. Ini pengalaman dari orang tuaku, dulu awal zaman dulu kan nggak ada online ya Kak ya. Internet aja kagak ada gitu kan. Papa mamaku tuh waktu mengawali bisnis bengkelnya, papa mamaku punya bengkel BTW. Itu mamaku cerita, 3 bulan Kak nggak ada yang beli satupun. Offline loh, itu capek loh Kak. Kalau online Kakak bisa sambil tidur, sambil apa gitu kan. Kalau offline tuh kan kita harus duduk cantik di toko, jaga, itu nggak ada yang beli satupun 3 bulan. Sekalinya ada yang beli itu cuma beli murbaut seharga 500 perak. Nah kalau waktu itu orang tua saya menyerah, tentunya nggak ada sampai sekarang. Tapi untunglah orang tua saya tidak menyerah. Mereka terus berusaha dan akhirnya bisa berkembang. Intinya gitu Kak. Memang pengusaha itu ditentukan dari endurance-nya juga, ketahanannya. Dan berarti Kak. Terus yang keempat nih, chatting jadi closing bagaimana gitu ya Kak ya? Iya kan? Nah, jadi gini Kak. Kita tuh harus tahu orang itu supaya beli itu seperti apa sih? Yang pertama, coba kita pancing urgensinya. Nah gini, Kak, ini stoknya tinggal 2 loh Kak. Kalau Kak beli cepetan aja ya Kak. Karena stoknya tinggal 2 dan saya tidak ada stok. Padahal bisa jadi sebenarnya stoknya tuh ada beberapa gitu ya. Nah, atau Kakak bisa bilang, ini tuh limited edition Kak. Aku nggak sedia banyak. Ya intinya menimbulkan tingkat urgensi dari pembeli supaya dia udahlah aku mau cepat-cepat. Kakak pernah nggak sih kalau kakak tuh ke supermarket atau apa, ini diskon cuman hari ini aja Kak, besok nggak diskon. Itu sebenarnya supaya kita lihat terus kita beli. Semacam didesak gitu ya Kak, pokoknya harus beli sekarang kayak gitu loh. Soalnya cuma tapi jangan maksa ya Kak, jangan maksa gini, pokoknya kamu harus beli sekarang. Itu maksa ya Kak ya. Jangan maksa. Tahu ya caranya ya, maksudnya secara halus. Ya sebenarnya maksa sih, tapi secara halus. Kalau ya, Kakak beli hari ini ada diskon loh Kak, 10%. Kalau besok sudah nggak ada diskonnya. Kayak gitu. Atau kalau Kakak beli hari ini buy one get one. Ya itu terus kalau kita sih caranya closing tuh gitu Kak. Supaya dia langsung beli di hari itu juga. Kira-kira kayak gitu Kak. Ini 4 pertanyaan sudah terjawab. Ada yang kurang nggak Kak? Udah terjawab semua Kak, makasih banyak. Oke, Kak.
banyak pertanyaan. Gak apa-apa, Kak. Kak, sehat selalu. Ya, sama-sama ya, Kak. Oke, sukses selalu juga Kak Rizka. Wow. Ada yang mau tanya lagi nggak nih yang masih penasaran atau masih ingin memulai bisnis tapi bingung gimana caranya? Kita masih ada kesempatan buat yang mau tanya-tanya. Oke. Oh ya, sebelum ada sambil menunggu pertanyaan, level sendiri nih yang penasaran nih Mbak Benita. Mbak Benita sendiri kan mulai jualan di Shopee pertama kali. Nah, itu kan Ya. banyak sekali fitur yang ada di Shopee nih. Kalau Mm-mm. fitur live sendiri, apakah Mbak Benita itu menggunakan dan pasti kalau kebanyakan orang yang memulai bisnis pasti kayak kok live-nya sepi, gimana sih caranya? Live tuh fungsinya buat apa sih? Emang perlu ya live gitu? Boleh Mbak Benita dijawab? Kasih Mbak Benita. Oke, terima kasih Mbak Levila. Untung Mbak Levila ingetin tentang live ya. Jadi aku tuh mau cerita juga tentang live. Jadi gini, kalau live itu toko aku sendiri ya, aku tuh tidak yang setiap saat nge-live. Kenapa? Karena aku tidak punya cukup waktu dan tenaga dan orang buat itu. Jadi gini, ya kalau kita mau hire orang untuk live tuh sah-sah aja ya. Kalau kita kuat modal, kita mampu bayarin gitu, ya sah-sah aja silakan. Tapi kalau kondisiku saat ini aku bisa cerita aja bahwa aku memang belum mampu nih bayar orang untuk nge-live. Live tuh mahal loh BTW, Mbak. 2 jam itu aku tanya sekitar 80 ribuan ya. 400 ribu gitu kalau kita pakai orang untuk nge-live gitu kan. Orang profesional buat nge-live. Nah, sedangkan kalau aku jualannya barang-barang yang murah, yang untungku aja 1.000 2.000 gitu kan. Itu nggak nyucuk. Itu sekarang nggak pakai agen. Nah, kalau kita mau pakai kayak orang tukang packing kita suruh nge-live, sebenarnya sih sah-sah aja, terserah aja ya, Kak. Tapi kalau aku sendiri, live tuh aku sendiri yang live. Karena aku yang akan bisa menguasai produk aku sendiri. Jadi kita tuh menjelaskan ke pembeli itu dengan penuh passion gitu kan. Beda ya antara pembeli dengan orangnya cuma menjelaskan gitu ya. Nah, tapi apakah nge-live itu ngefek? Ini info dari aku yang sudah beberapa kali nge-live, memang ya aku nggak rutin tiap hari nggak sih, paling seminggu sekali. Ngefeknya itu hanya mendatangkan traffic. Apakah itu mendatangkan pembeli? Ya, itu seperti kita buka toko as usual, kadang ramai, kadang nggak ada yang beli. Tapi kalau traffic yang datang ya lumayan. Maksudnya dalam waktu 1 jam kita nge-live gitu kan, itu paling nggak ada 100 orang yang nonton. Walaupun yang nonton tuh kan nggak yang tiap saat nonton dari awal sampai akhir kita live kan nggak kan. Kita juga nggak live scroll gitu kan. Paling semenit, 2 menit gitu. Nah, tapi live itu bagus banget kalau kakak bisa lakukan tiap hari dan itu konsisten. Itu bagus banget. Karena apa? Satu, banyak promonya, gratis ongkir, potongan. Terus yang kedua, pembeli itu bisa tanya langsung, Kak, aku mau lihat dong jeda itu di try on, jeda itu dicoba, jepitnya dicoba di rambut kakak. Nah, itu kan dia langsung lihat, oh jepitnya kayak gini, panjangnya sekian. Itu bagus banget kalau kakak bisa nge-live tiap hari. Tapi if kakak nggak bisa, jangan kecil hati. Kayak aku ini nggak nge-live tiap hari juga. Tapi tetap ada pertumbuhan yang signifikan di dalam pembeliku. Hari ke hari naik gitu kan. Apakah karena aku nge-live? Kurasa enggak, walaupun seminggu sekali, itu ada 1 jam. Gitu ya Kak ya. Jadi jangan memaksakan. Daripada kita tuh memaksakan, ternyata kita boncos. Tapi kalau produk kakak itu ternyata mahal gitu ya, ya untuk kakak satu produk 50 ribu, ya udah pakai aja orang live. Dapat 2 pembeli aja dalam live, udah ini kan ketutup kan biayanya. Kira-kira gitu Kak. Itu dia nanya lagi Oh, tuh Kak Evita. boleh nih. Ada Kak Stefani Lainjong. Halo Kak Stefani. Dari mana nih Kak? Halo Kak, dari kota Manado. Dari Manado. Aduh Mau ya. tanya apa nih? Silakan. Jadi saya mau tanya nih Kak, karena saya masih pemula di dalam bisnis dan kebetulan saya juga menjual produk dessert begitu di online shop. Terus sudah lumayan lama, sekitar 2 sampai 3 tahun, tapi makin lama pesaing makin bermunculan begitu Kak. Terus ada yang bahkan produk jualannya sudah hampir sama serupa atau bahkan sudah sama Kak. Terus menurut Kak nih ya, strategi apa ya Kak yang bisa kita gunakan untuk menghadapi pesaing yang menjual produk serupa atau bahkan sama tapi dengan harga yang di bawah kita. Jadi sebelumnya sudah mencoba untuk memberikan harga jual yang sama, tapi dengan tetap menjaga kualitas dari bahan produksi, saya malah rugi Kak.
kemudian saya memutuskan untuk kembali ke harga awal yang sebelumnya saya jual, tapi lambat tahun pembelinya makin berkurang, Kak. Menurut Kak, dari Kak ada solusi apa nih, Kak, untuk Oke. bisnis saya gitu? Oke, paham Kak Stefani. Salam kenal ya dari Manado, jauh banget. Kak Stefani, sebenarnya saya mau tanya. Tadi Kakak jualan apa Kak? Tadi kurang jelas waktu Kakak nyebut jualan apa? Dessert begitu, Kak. Oh, Jadi dessert. semacam puding, iya. Oh, puding. Oke. Kakak jualnya online atau lewat WA atau apa? Saya jualnya melalui marketplace Facebook, Kak, Oke, Facebook. sama di grup-grup. Di grup-grup gitu ya, grup WA. Oke, gini Kak. Ini menarik loh Kak. Pertanyaan Kakak ini menarik banget. Jadi gini, sebenarnya satu hal, ketika banyak pesaing, itu berarti ada apa? Ada opportunity yang banyak di situ, peminatnya banyak. Itu Kakak tangkap. Jadi gini, kita tuh jangan berpandangan pada satu sisi jeleknya. Kita ambil sisi baiknya dulu. Oh, berarti produk aku ini diminati oleh banyak orang. Oke, tangkap. Yang kedua, untuk aku menang bagaimana? Tadi kan Kakak bilang nih, banyak yang nyontoh produkku serupa kan. Tapi harganya murah. Aku kalah, Kak. Kan gitu kan? Aku kalah. Nah, pertanyaan ini ya. Coba di Kakak ya. Serupa tuh bukan berarti sama ya, Kak. Serupa tapi tak sama. Tangkap nggak? Jadi bisa jadi gini, orang itu jualan murah karena bahan bakunya dia itu diganti dengan yang murah. Kalau Kakak bikin puding, aku kurang bisa pintar masak ya, Kak. Tapi kira-kira ya, bisa bikin puding itu butuh susu nih ya. Susunya Kakak ini susunya misalnya yang Greenfield gitu ya. Mohon maaf nih ya kalau susunya harus UHT atau apa nggak tahu, misalnya Greenfield gitu ya. Tapi ternyata sama pesaing Kakak digantinya bukan Greenfield. Susu kental manis yang murah misalnya ya. Itu bentuk boleh sama, rasa beda. Jadi coba Kakak ini. Jadi yang kedua adalah coba Kakak beli produk pesaing. Kakak rasain deh. Sama nggak dengan produk Kakak? Terus Kakak minta tester orang-orang yang tidak mengenal Kakak. Maksudnya gini loh, kalau kita minta tester sama adik Kakak sendiri atau dengan saudara kan bisa dibelain kita ya. Oh, enak punyamu. Nggak. Coba orang lain yang nggak kenal sama kita. Tester. Jangan dikasih merek. Kasih A sama B gitu ya. A itu produk Kakak, B itu produk orang pesaing. Dah. Terus tanyain, rasanya gimana? Teksturnya gimana? Kekenyalannya gimana? Mereka suruh jawab jujur. Kakak survei aja lah, sekitar 5 orang aja. Nah, ini dari target pasar kakak ya. Sekali lagi nih, kakak ini puding ini target pasarnya apa? Target pasarku tuh ibu rumah tangga. Target pasarku tuh orang kantoran nih, buat hadiah. Target pasarku nih anak-anak, buat makanan anak-anak. Itu penting ya kak ya. Misalnya nih, aku boleh tahu nih target pasar kakak apa? Pudingnya ini puding apa sih? Soalnya puding itu kan banyak banget. Ada puding buah, ada puding apa itu. Saya jualnya puding coklat sama puding buah, Kak. Terus untuk target pasarnya lebih ke anak muda gitu, Kak. Oke, anak muda ya. Anak mudanya ini berarti SMA atau dewasa muda, kira-kira umur berapa? Dari usia mahasiswa begitu sampai SMP, SD. Oh, sampai SD, SMP gitu ya. Nah, jadi gini Kak, coba Kakak cari ya. Ada yang SD, ada anak SMP, ada anak kuliahan. Jadi 5 ini beda-beda ya Kak. Jangan 5 ini mahasiswa semua. Jangan 5 ini anak SD semua. Jangan. Kakak cari sampel yang beda. Disuruh coba dikasih A dan B. Dah, cobaan. Nah, nanti Kakak punya ini tulis. Kenapa? Ini. Nanti setelah dari data itu, kalau makin banyak sampel makin bagus Kak. Kalau Kakak bisa lakukan ke 10 orang. Nah, dari sampel itu Kakak bisa tahu kelemahan Kakak apa. Nah, kembali lagi SWOT. Kelemahan Kakak apa, kelebihan Kakak. Kalau misalnya orang bilang puding Kakak yang puding misalnya Kakak tandai puding Kakak itu A gitu ya. Pesaing B. Puding A ini ternyata teksturnya halus tapi kok terlalu manis ya. Nah, catat puding kita tuh terlalu manis. Ini yang bilang siapa ini? Oh, ternyata anak SD yang bilang terlalu manis. Nah, coba Kakak lihat. Di yang lain ada yang bilang terlalu manis juga nggak? Kalau di segmen lain dia bilang terlalu manis juga, oh ya berarti memang jangan-jangan pudingku ini kemanisan, nih berarti gulaku harus dikurangi. Gitu ya. Coba lakukan tester pasar, saran aku tuh. Karena gini Kak,
Kalau produk kita itu memang diminati pasar, udahlah mau pesaing banyak kayak apapun, kalau produk kita ini bagus, pasti dibeli. Jangan takut bersaing, Kak. Nah, terus yang kedua nih ya, kalau Kakak udah tahu, dan ternyata nih, si kompetitor itu ternyata tidak sehalus puding Kakak, ingredients-nya beda, misalnya tadi pakai UHT, Kakak bikinlah tagline yang misalnya apa ya, kualitas nomor 1 gitu ya, atau pakai susu UHT Greenfield atau apa, intinya yang itu menunjukkan keunggulan dari puding Kakak. Jadi orang tuh tahu kenapa aku beli karena ini itu memang beda bahan bakunya. Aku mau cerita nih ya, di tempat Salatiga itu Kak, itu ada namanya roti Tegal. Roti Tegal tapi nggak di Tegal, di Salatiga. Aku mau cerita harganya itu yang wah banget. Ini anak disangkut pautnya dengan punya kakak nih. Di sana itu harga roti sobek coklat yang cuma sekitar 6 potong itu harganya mencapai 100.000. Itu kalau buat orang Jawa Tengah wow banget ya Kak ya. Pertanyaannya, kenapa roti Tegal ini tetap diserbu oleh pembeli laris manis? Padahal banyak banget roti serupa yang lebih murah. Ayo, roti sobek coklat banyak kan? Kenapa dia tetap laris? Karena usut punya usut, ternyata roti Tegal ini dia pakai butternya tuh khusus yang impor dari Netherlands. Demi apa coba? Jadi ketika kita beli, oh pantesan dia itu kok bisa empuk-empuk gitu ya, karena dia butternya itu dari Netherlands, dari Belanda. Datengin langsung, makanya dia mahal. Nah, kembali lagi ke tempat kakak. Kakak cari tahu keunggulan kakak daripada kompetitor apa? Bahan bakunya premium, unggulkan itu. Nah, yang ketiga, karena target pasar kakak ini menengah, apa namanya, kaum anak muda yang SD, SMP, SMA, kira-kira uang saku mereka berapa kak? Nah, jadi gini, kita nggak bisa paksakan produknya premium kepada orang yang target pasarnya itu tidak punya uang. Ya mohon maaf nih ya, saya juga waktu SMA juga tidak punya uang gitu. Kalau kakak produk premium, kakak harus target pasarnya itu orang-orang yang sudah bekerja. Atau orang-orang yang memang dia punya uang untuk beli produk kakak. Ibu rumah tangga yang memang dia punya uang. Gitu kak. Nah, target pasarnya itu apa? Coba kakak survei juga ya. Ini tiba-tiba aku teringat ya kak. Selain survei rasa tadi, survei kira-kira kalau beli puding di harga berapa sih mereka itu kak? Jadi gini, ada ring aja pilihan A, B, C, D gitu ya. Ring pudingnya ukuran 200 mili, harga sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Nah, nanti yang paling baik dipilih. Oh, berarti kalau anak SMA, SMP itu banyak kan beli di harga 10.000. Ini aku ngawur aja ya, di harga 10.000. Maka kakak jangan paksakan. Jual puding yang harganya 20.000. Meskipun produk kakak ini premium, mau dipromosikan premium kayak apa, harganya nggak masuk, iya tetap aja nggak masuk. Nggak sesuai dengan target pasar kakak. Kalau target pasar kakak tuh harganya mampunya cuma 10.000, coba kakak ganti bahan-bahannya tanpa menurunkan yang berlebihan ke harga 10.000 supaya bisa untung. Nah, tetapi kalau kakak memang mau mempertahankan kualitas, target pasarmu diubah kak, jangan anak SMA. Target pasarmu adalah orang-orang kantoran. Dan coba orang kantoran beli buat apa? Selain buat dimakan sendiri. Oh, buat kado, hampers. Kalau Natalan, tahun baru, lebaran, orang ulang tahun. Nah, kalau hampers apa kira-kira? Oh, packagingnya harus menarik. Iya toh yo, nah hampers ya packagingnya tidak menarik, orang nggak mau beli. Nah, kakak riset packaging apa yang menarik, yang kelihatannya ini mahal, tapi sebenarnya harganya nggak semahal itu. Nah, ini jujur nih, kita kalau kasih orang kan pengennya kelihatannya mahal kan, tapi sebenarnya nggak semahal itu, ya kan? Nah, manfaatkan itu. Atau mungkin dikasih, nanti kalau ini dikasih kartu ucapan ulang tahun, free ongkir, dikirim kalau misalnya dekat atau apa. Buat kadang dia kirim ke temennya ulang tahun, beliin puding. Terus coba target pasarnya misalnya adalah orang-orang bekerja yang sudah berumur. Kakak keluarin aja yang low sugar. Nah, zaman now itu orang banyak diabetes loh, Kak. Coba keluarin pudingku ini low sugar atau pakai gulanya gula yang Tropicana yang untuk orang diabetes. Nah, jadi kakak tuh harus tahu dengan jelas target pasar kakak ini seperti apa. Dia akan nentuin harga, akan nentuin juga terkait bahan baku. Gitu, Kak. Dan pesaing itu nggak akan pernah bisa nyamain loh, Kak. Kalau ketika kakak sudah punya apa ya, merek kakak sudah di hati pelanggan, otomatis biasanya tidak akan, ya dia akan mencoba, ada produk yang lebih murah. Loh, ternyata beda loh, rasanya lebih enak punyanya Kak Stefani. Aku beli lagi Kak Stefani. Kira-kira tercerahkan nggak, Kak?
Terima kasih banyak, Kak. Aduh, penyampaian Kakak sangat masuk sekali. Jadi, dari tangkapan saya, mungkin banyak sekali PR yang harus saya kerjakan dan juga harus pikir-pikir lagi untuk menentukan target pasarnya atau mau diturunin lagi kualitas produknya untuk disesuaikan dengan harga yang sesuai dengan target sebelumnya. Betul Kak, atau Kakak ubah gitu. Kalau Kakak ubah target pasarnya nggak masalah, malah harus premium. Nah sekarang orang beli, ya kalau di sini ada kue namanya The Harvest, nggak tahu kalau Manado di sini ada juga ya The Harvest ya. Itu kan cake-nya mahal ya Kak ya. Tapi kenapa laris? Ayo, karena dia tahu target pasarnya adalah orang-orang yang mengutamakan kualitas. Makanya dia rame, walaupun mahal nggak masalah. Belum tentu orang tuh beli segini Kak. Tipikal pembeli itu dua. Satu karena harga, yang kedua karena kualitas. Itu aja deh. Cuma dua itu. Jarang banget yang misalnya di tengah-tengah aku dia pengennya sih hargaku murah, kualitasku baik. Itu pengennya semua orang kita tahun gitu kan. Tapi kalau sebagai penjual, target kalau harga kita murah, ya berarti mau nggak mau kualitas kita agak diturunkan. Tapi bukan berarti tidak enak ya Kak ya. Jangan samakan dengan tidak enak loh Kak. Beda banget. Kalau tidak enak ya udah produk Kakak nggak akan laku wes. Nggak ada yang mau. Gitu. Thank you ya Kak Levila, sukses pudingnya. Kalau di Semarang tak beli wes Kak. Karena di Manado susah dong. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Oke. Kak. Natasha, Benita. Sukses selalu, Kak Stefani. Ya, terima kasih ya. Oh Kak Stefani kok Kak Levila. Maaf ya Sasa. Salah, Mbak Ben. Oke, selanjutnya ada Gilbert Parisma. Silakan Kak Gilbert. Nah, izin bertanya Kak, mungkin saya perkenalan dulu. Saya Gilbert, Boleh. mahasiswa. Saya berasal dari Medan. Nah, izin sebelumnya Kak, saya mempunyai usaha orang tua sih. Sebelumnya eh, usaha offline. Terus saya membuka toko di Shopee untuk menambah-nambah uang jajan lah Kak istilahnya. Nah, jadi sempat juga jadi star seller juga Kak sebelumnya. Nah, berjualannya saya di Shopee semakin lama semakin menurun, Kak. Nah, izin bertanya, Kak, bagaimana cara menstabilkan toko online tersebut agar tetap ada pembeli, Kak? Jadi sebelumnya saya sempat lihat-lihat juga sih di toko lain penyebab penyebab toko online saya menurun itu apa. Nah, ternyata ada pesaing yang memberi harga yang lebih murah dengan produk yang sama, Kak. Nah, apakah ada cara dari Kakak untuk menghadapi permasalahan tersebut, Kak, agar toko saya stabil gitu, Kak? Terima kasih. Oke Kak Gilbert, terima kasih pertanyaannya dan salam kenal ya Kak Gilbert. BTW ini Kakak jualan apa dulu di toko? Nah, toko offline-nya saya jual itu Kak, furniture kayak lemari plastik, terus kebutuhan anak kos dan lain-lain Kak. Di Kayak toko bantal. online-nya juga itu? Iya Kak. Oke, ini gini Kak. Kalau jualan online itu memang tantangannya selalu ada yang lebih murah dari kita. Udah deh, entah itu saya tuh juga pernah ada beberapa produk saya itu sampai saya tuh bingung. Ada penjual tuh yang jual harga kulaan saya. Demi apa coba? Misalnya saya kulaan 3.000, saya jual 5.000. Nah, ada orang yang jual 3.000. Ada gitu Kak Gilbert. Nah, tapi pertanyaannya nih, apakah produk saya yang 5.000 itu nggak laku? Nggak tuh, laku. Walaupun yang produk 3.000 punyanya pesaing itu lakunya 10.000 plus, ya mungkin karena mereka juga udah lama ya. Tapi punya aku tuh paling nggak sudah laku ratusan produk. Walaupun dengan harganya lebih mahal. Nah, kembali lagi ke masalah kakak ini. Sebenarnya pesaing dengan harga murah, produk yang sama itu perlu di apa ya, dianalisa lebih lanjut nih. Yang pertama, ini berarti kan produk kakak nggak produksi ya, kakak kulaan ya, beli dari orang. Nah, kalau kakak kulaan misalnya mereknya Olympic gitu ya, misalnya Olympic, kursi Olympic, tipenya sama, di kakak 80.000, di pesaing 75.000 gitu ya. Ini misalnya nih, sehingga kegerus nih banyak ke pesaing. Nah, yang pertama yang kakak lakukan adalah coba dilihat, apakah harga 80.000 itu kakak ambil marginnya berapa persen? Kalau misalnya kakak ambil marginnya taruhlah 30%. Oh, 30% ini net ya kak ya. Setelah dipotong fee Shopee ya. Soalnya fee Shopee kan lumayan, sekitar 13% ya. Nah, 30% ya, coba kakak turunin lah 15%.
apa 20%. Yang penting barang jalan dulu. Kan kakak punya toko offline. Iya kan? Di sini kakak toko online tuh untuk menjaring pembeli. Nah, terus yang kedua caranya itu kakak bisa mainnya juga dengan promo-promo, misalnya diskon. Misalnya kalau kakak pembeli beli barang satu ini, beli barang lainnya, yang lainnya ini bisa diskon berapa? Itu kan bisa kan di Shopee di setting gitu kan. Beli 2 diskon 5%, beli 2 diskon 10%, itu bisa. Nah, kalau itu tidak mempan juga, caranya kayak gini. Coba kakak lihat juga pesaing kakak ini. Lokasi tokonya di mana? Kakak pakai akun lain aja, akun kakak pribadi, iseng aja pura-pura jadi pembeli. Kak, ini toko offline-nya di mana ya, Kak ya? Atau ini pengiriman dari mana ya, Kak? Jadi gini, kalau kemarin saya tanya, kakak ini jual apa? Karena ini menentukan strateginya. Kalau kakak ini jual barang-barang yang berat, kakak ini jualan barang-barang yang furniture itu kan besar ukurannya, ongkos kirimnya mahal. Nah, jadi kalau pesaing kakak ini jauh dari kakak, sebenarnya kakak nggak usah perlu terlalu khawatir. Kakak tinggal kuatin aja diferensiasi di toko kakak, biar pembeli itu tetap beli di tempat kakak. Nah, kenapa? Karena pembeli akan mengutamakan harga yang ongkirnya juga termurah. Misalnya di sana 75.000, di kita 80.000. Tetapi kalau ditambah ongkir, kita tetap lebih murah nih 90.000 jatuhnya plus ongkir. Di sana plus ongkir jadi 100.000 karena dia lebih jauh. Kan furniture berat, ya kan besar. Nah itu kakak tetap bisa menang sebenarnya. Kalau lokasinya beda itu lebih aman gitu kan. Nah kalau lokasinya sama gimana Kak? Sama-sama di satu kota Medan gitu kan. Dan sama-sama deketan lagi. Nah ini nih udah agak pusing nih kalau mereka jualannya. Kalau kita nggak bisa head to head, maksudnya gini, udahlah untuk udah mepet, udah tokonya tuh deketan, ya udah kakak nambah produk aja. Jadi ada kalanya produk itu jenuh Kak. Bukan berarti itu karena pesaing. Bisa jadi produk kakak yang ini tuh sudah. Jadi kalau kita belajar itu ada 4 kuadran sebenarnya. Ada Kesko, ada Dok, ada apa. Itu kuadran produk ya. Nah, Kesko itu yang menghasilkan nggak salah. Intinya kalau yang bestsellernya kakak ini emang udah saatnya major, terus akhirnya decline alias turun, ya kakak harus mengenerate produk baru yang kira-kira dia bisa menjadi top seller selanjutnya, bestseller selanjutnya. Nah, kalau teman seller kakak jual, pesaing kakak tuh jual produknya itu bangku tipe A, ya coba kakak cari, kira-kira ada nggak yang serupa dengan tipe A, tapi lebih murah, gitu. Atau kakak nambah variasi produk. Kira-kira orang zaman now itu butuhnya apa ya? Coba dipikir. Kakak bisa lihat tuh dari Google Trend, dari TikTok, dari Instagram. Zaman now itu pengennya furniture yang serba praktis, yang misalnya nih kasurnya tuh bisa dilipat masuk ke dinding, terus dibuka nih meja makannya ini bisa jadi meja makan, bisa meja belajar, bisa terus kursinya bisa dimasukin dinding. Ini misalnya. Nah kalau yang lagi populer itu nggak salah loh Kak, kakak tambah produk itu. Nah terus karena produk ketiga nih, karena produk kakak itu juga berat, maka ini aja kalau ada customer ditanya aja, misalnya ini ke toko offline-nya di sini barangkali dekat, silahkan aja datang. Karena apa? Kalau beli offline itu kan kakak nggak kepotong sama fee Shopee kan? Cuannya bisa lebih nambah 13% gitu loh. Ada juga sih Kak, pernah kayak gitu. Nah, promosiin kayak gitu juga Kak. Dan juga mainkan promosi di Instagram, mainkan bikin video-video. Oh iya, video produk itu penting loh Kak kalau di Shopee. Kegunaan kursi ini untuk apa aja? Misalnya kakak punya furniture itu kasur gitu ya. Kasurnya ini keunggulannya apa? Empuk, garansi berapa? Buat videonya Kak. Jadi kalau pesaing kita main di harga dan kita nggak bisa nyanyi dia, ya jangan main di situ. Kita mainkan di tempat lain. Dari video produk, kita tambah produk lain. Kira-kira kayak gitu, Kak. Ya, memang pengusaha itu harus kreatif. Kak Gilbert kan masih mahasiswa ya. Aku juga dulu waktu mahasiswa, pikir-pikir nih, bagaimana caranya aku bisa ngasilin uang. Zaman kuliah belum ada online, Kak Gilbert. Saya jualannya door to door, jualan parfum milian itu. Saya pakai sampel kecil-kecil, saya muter ke anak-anak kos, ke dosen, ke tempatnya mahasiswa, semua saya tawarin. Dan laris manis, karena kan mahasiswa uangnya sedikit, pengen wangi gitu kan. Zaman dulu belum terlalu booming parfum milian. Nah intinya apa?
Sebisa mungkin kalau kita tahu target pasar kita, sekarang kita tahu target pasar kita butuhnya apa, oh butuh ongkirnya cepat, murah, ada garansi, kalau kakak furniture ada garansi, udah mainkan itu, pasti ramai. Semangat ya, Kak, ya. Good, Oke, sudah terima bantu kasih orang. Kak. Kira-kira bisa menjawab nggak ini pertanyaannya Kak Gilbert Bisa tuh? bisa Mohon Kak. maaf ya. Itu sebelumnya saya juga nggak pernah kayak apa ya, kayak nggak pernah memakai fitur kayak video gitu sih kayak yang di Shopee. Jadi mungkin next saya bakal buat sih Kak untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan mungkin Kak. Betul. Mungkin Nah, itu sih video Kak. itu bisa dipelajari, Kak. Caranya adalah kakak lihat video-video FYP yang terkait dengan furniture. Cara mereka bikin videonya, tag-nya, cara mereka kata-katanya, dicontoh aja. Dipikir-pikir kalau aku bikin video apakah FYP? Enggak. Cuma paling enggak yang nonton ratusan. Dan antara ratusan itu ada yang beli gitu kan, Kak. Ya siapa tahu juga FYP gitu kan. Itu semangat ya Gilbert. Oke Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Benita. Sukses selalu untuk Kak Gilbert. Semoga bisa mendapat manfaat ya untuk bisnisnya ke depan. Oke, selanjutnya apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau akan kita tutup nih sampai di sini saja? Oke, Kak Kristiano jadi bertanya? Jadi. Ya, silakan Kak Kristiano. Terakhir ya ini ya untuk pertanyaan terakhir dari Kak Kristiano. Mau bertanya kepada narasumbernya Mbak Natasha ya. Ya, Ya, betul. Salam, selamat sore. sore Kak Kristiano. Saya dari Ungaran. Perkenalkan nama saya sebenarnya bukan Kristiano, nama panjang lengkapnya itu Dilson Kristiano Korbavo. Oh ya, salam kenal. Saya punya usaha kecil-kecilan sih dari hasil kerja, dapat penghasilan, tapi stiker aja Mbak. Stiker kayak gini Mbak. Jadi saya jual di gereja 1000 kayak gini. Jadi saya buat per lembar itu A3 dibagi 3. Jadi dipotong-potong jadi seperti ini, Pak. Stiker namanya stiker Hani. Jadi ada kata-kata Injilnya gitu, dikutip dalam Alkitab. Nah, tapi kan saingan semakin pesat ya, Mbak ya. Ada yang buat stiker timbul, ada stiker motor, ada stiker apalah. Gimana cara meyakinkan pelanggan supaya bisa apa ya? Bisa beli gitu. Baik itu pun di online maupun di offline. Terima kasih. Oke Kak, kembali lagi nih. Segmentasi kakak ini seperti apa? Ini khusus Kalau- untuk gereja aja. Oke, Enggak kalangan khusus gereja aja. ya kan karena kakak pakai ayat-ayat pasti kan orang Kristiani ya yang beli ya, Iya. dan Kristen ya Kak ya. Nah, terus kira-kira nih channel kakak mau jual di mana nih? Kalau di online kan sebenarnya semuanya bisa ya Kak, stiker bisa Iya. lagi online gitu kan. Nah, kalau di gereja juga bisa. Nah, tapi pertanyaannya begini, desain kakak kira-kira cukup kreatif dan cukup menarik nggak untuk dibeli sama orang-orang? Kalau saya sih nggak perlu sekreatif mungkin, yang penting inti dari tulisan ini aja sih Mbak. Sesimpel itu aja sih. Kayak gini aja. Kalau terlalu banyak figur, maksudnya terlalu banyak apa yang desain yang terlalu menumpukan, kesannya kan norak gitu Pak. Oke, Norak. Ya, maksudnya intinya kan tujuannya ini aja, simpel aja. oke. Terlalu banyak apa ya namanya itu wallpaper apa, maksudnya gambar-gambar yang tidak sesuai, kan orang ini apa nih, nggak tertarik kan. Yang aku utamakan sasarannya cuma anak muda sih, bukan orang tua kan mungkin dilihatnya wah nggak suka kan. Yang suka kan anak muda-mudi kayak saya maupun juga adik saya gitu. Oke, jadi gini Kak, bisnis itu tidak bisa pakai persepsi kita sendiri. Karena kita Ya, tuh kan mau jualan tuh tujuannya apakah dibeli kita sendiri kan enggak ya? Kita mau ya, jualan itu untuk kita dibeli oleh orang lain. Jadi kita tuh harus ya. tahu selera dari pasar kita tuh seperti apa. Itu penting banget Kak.
Ya ini mohon maaf nih, mohon maaf ya Kak Kristiano. Bisa jadi yang Kak Kristiano bilang norak, itu justru disukain sama orang lain loh. Ya Serius. belum tentu juga, sebagian ada yang beli, sebagian enggak. Nah, sekali lagi, 80% ini hanya. sekali lagi Kak Kristiano kalau mau produknya itu makin banyak dibeli, Kak Kristiano tuh harus survei kira-kira model apa yang disukai oleh pasar Kak Kristiano. Maksudnya gini, kembali lagi tadi ya, Kakak itu mau jualnya ke orang Kristen, betul. Orang Kristen itu kan luas, ada dari dewasa muda, dari orang tua, dari anak Betul. muda. Nah, Tapi stiker yang tersasarkan anak muda aja sih, Mbak. kalau Orang anak yang muda, berkomunitas di dalam satu wadah gereja aja sih. nah kalau anak muda coba Kakak cek, di anak muda tuh sukanya desain kayak apa? Nah, kita nggak tahu juga seleranya orang kan beda-beda sih, Mbak. Itu pasti ada kesamaan, Kak. Maksudnya gini, kalau sesama anak muda, Kakak tuh bisa cek dari apa? Tren. Dari tren Tren, sosial ya. media, dari tren Instagram, dari tren apa. Nah, itu Kakak bisa cek. Kira-kira kesukaannya anak-anak muda zaman now itu seperti apa sih? Nah, kira-kira kayak gitu, Kak. Jadi gini, sekali lagi, kalau kita jualan sesuatu, kita tidak bisa beranggapan bahwa pelanggan itu pasti suka punya kita. Gak bisa. Ya, Kalau belum itu tentu. kalau kita tidak survei. Ya. Nah, untuk kita disukai oleh pelanggan kita, produk kita laku di mata pelanggan, kita harus tahu seleranya pelanggan berapa, Berarti apa kita gambar harus ini berapa. harus berarti harus Mbak, berarti harus edukasi dulu ke pelanggan mau permintaan apa dulu. Kalau enggak kita buatkan yang lebih yang apa Nah, yang dia inginkan. kalau Kakak custom, itu malah lebih bagus lagi. Misalnya begini ya, kan ada juga produk yang custom. Tuh, di online juga bisa kan pakai PO gitu kan. Nah, Heeh. customnya ayatnya apa, modelnya mau yang mana. Terus mungkin ada tulisan ini tuh diperuntukkan kepada siapa yang tersayang, atau buat pacarnya mungkin, buat orang tuanya mungkin, buat adiknya mungkin. Nah, kalau custom tuh lebih bagus lagi. Dan Kakak bisa ada pilihan model, misalnya model 1, model gambar Tuhan Yesus sedang apa gitu, atau model 2 seperti ini, model 3 seperti ini. Jadi nanti pembeli itu banyak pilihan. Kalau saya lihat ya, mohon maaf ya Kak ya, yang Kakak tampilkan itu pasti polosan gitu loh, hanya Iya. stiker ayat gitu. Nah terus kalau saya aja gitu ya mau beli gitu ya, nah terus ini tuh mau ini seninya tuh di mana gitu loh, cuma stiker ayat ini. Sekali lagi ya, saya ngomong belak-belakan ya Kak ya, tapi bukan untuk merendahkan produk Kakak gitu ya. Ini untuk supaya Kakak bisa mengerti, namanya orang itu beli bukan hanya ayatnya, tapi juga beli kira-kira produk ini itu bagus gak untuk aku tempel. Kan pasti beli itu untuk ditempel toh Kak. Mosok ya mau dibuang kan ya Paling enggak nih, 1-2 hari udah lepas lagi. kan untuk ditempel. Nah, atau Iya, untuk dijadikan pembatas Alkitab, kan otomatis harus yang semenarik betul. mungkin. Kira-kira gitu ya Kak Kristiano ya. Iya. Udah itu aja, makasih. Ya. Oke, terima kasih Kak Kristiano. Terima kasih Mbak Benita. Iya. Sukses selalu juga ya, Kak. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita akan ngumumin untuk pertanyaan terbaik nih akan mendapatkan saldo link aja. Tapi sebelumnya kita boleh foto bersama dulu. Jadi untuk kameranya boleh di on cam kan dulu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Gayanya boleh gaya bebas ya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide ke. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Mbak Benita yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan materi yang sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di sini. Semoga kita semua yang ada di sini bisnisnya bisa lancar-lancar, yang mau memulai juga dilancarkan, gitu ya. Oke. Ini dia untuk pengumuman pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan saldo link aja. Selamat kepada Kak Ainul, Kak Rizka, Kak Stefani, dan juga Kak Rio. Nanti bisa langsung DM di Instagram @indibis.jatengdiy.
Dan buat teman-teman semua, tadi yang presensi itu bisa klik link presensi dan nanti bisa akan mendapatkan sertifikatnya langsung seperti itu ya. Jadi jangan lupa juga teman-teman buat follow Instagram dan Facebook, Twitter, TikTok, sosial media Indibis Jateng DIY. Nanti kita di situ juga bakal bagi-bagi giveaway setiap minggunya. Thank you buat semuanya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.